Bab 976. Hidup tergantung pada seutas benang. Di luar aula utama klan Budara, Huoxing dan dua pemimpin lainnya akhirnya sepakat dengan rencana penyelamatan. Saat ini, mereka memimpin semua bawahan mereka dan dengan agresif menuju aula utama. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa bawahan Heigu yang mencoba menghalangi jalan mereka. Namun, setelah melihat rantai Raja Gu di tangan Zhou Yu, ditambah dengan pernyataan ketiga pemimpin suku, banyak dari mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Heigu. Akibatnya, mereka segera menyerah dan memutuskan untuk bergabung dengan Huoxing dan yang lainnya dalam melawan Heigu. Pada saat Huoxing dan kelompoknya mencapai luar aula utama, jumlah mereka telah meningkat hampir sepertiga dibandingkan saat mereka memulai. Setelah tiba di pintu masuk aula dan berhadapan dengan beberapa penjaga yang diatur oleh Heigu, kelompok itu bersiap untuk masuk. Pada saat itu, ledakan dahsyat terjadi. Segera setelah itu, seluruh aula utama mulai bergetar. Zhou Yu segera melepaskan indera ketuhanannya, dan dalam hitungan detik, dia memperoleh pemahaman jelas mengenai situasi yang terjadi di ruang bawah tanah. Pada saat ini, Suri Gang dan yang lainnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Ekspresi wajah Zhou Yu berubah muram. Pemimpin klanmu tampaknya telah mengeluarkan teknik yang ampuh untuk menghancurkan formasi. Selain itu, 4 Raja Agung dan istri pemimpin klan telah keluar dan saat ini sedang bertarung dengan mereka yang telah mengatur formasi tersebut. Mendengar ini, ekspresi Suri Gang dan yang lainnya berubah drastis. Cepat, minggir, masuk ke aula. Dengan mengatakan itu, Suri Gang mengambil inisiatif dan menyerbu masuk, diikuti oleh Huoxing, He Suyu, dan yang lainnya. Zhou Yu mendekati Yun Feifei dan Ahsa. Sekarang formasinya sudah hancur, Ahsa tidak perlu lagi mengambil risiko. Ahsa, kamu dan Suster Yun tetaplah di pinggir saat pertempuran dimulai, dan pastikan untuk melindungi diri kalian sendiri. Mendengar ini, Yun Feifei segera mengangguk dan berkata, baiklah, tidak masalah, jangan khawatirkan kami. Ahsa juga menatap Zhou Yu dengan gugup. Saudara Zhou, harap berhati-hati. Zhou Yu mengangguk dan segera mengikuti kelompok itu. Tak lama kemudian, semua orang telah mencapai ruang bawah tanah. Pada saat ini, ruangan itu sudah kacau balau. 4 Raja Agung terlibat dalam pertempuran sengit dengan lebih dari 10 seniman bela diri berjubah hitam. Zhou Yu menyapukan indera ketuhanannya ke seluruh tempat kejadian dan segera menyadari bahwa teknik yang digunakan orang-orang ini sangat mirip dengan teknik milik Guichi, Phantom Wind Blackthorn, dan lainnya. Jelaslah bahwa individu berjubah hitam ini berasal dari domain gelap. Dia merasakan mereka semua berada di level Saint Realm akhir. Bahkan Zhou Yu pun tak kuasa menahan napas. Dia belum pernah melihat begitu banyak ahli Saint Realm terlibat dalam pertempuran sekaligus. Dark Domain benar-benar telah membuat langkah yang berani. Sementara itu, adegan lain terjadi di ruangan itu, seorang wanita yang luar biasa cantik tengah terkunci dalam pertarungan dengan sosok tua berwajah kurus. Keduanya tak menunjukkan belas kasihan, terutama wanita itu, yang raut wajahnya dipenuhi amarah tak terkendali, seolah ingin mencabik-cabik tetua berwajah tirus itu. Setiap serangan yang dilancarkannya dipenuhi amarah dan memancarkan niat membunuh yang murni. Pada saat ini, Suri Gang meraung. Raja King Niu, apa yang terjadi di sini? Di mana pemimpin klan? Raja King Niu meninju 3 ahli alam suci akhir di depannya dan berteriak keras. Pemimpin klan mengorbankan seluruh darah esensinya untuk menyerang Vajragu agar kita bisa lolos dari jebakan dan menghancurkan formasi. Dia sekarang berada di ujung tanduk, di ambang kematian. Pemimpin klan berkata bahwa orang-orang ini berasal dari domain gelap, dan mereka harus dibasmi, jangan biarkan satu pun hidup. Mendengar kata-kata Raja King Niu, Huoxing dan dua pemimpin lainnya menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Mereka mengerti betul apa yang tersirat dalam kata-kata Raja King Niu. Terlambat hanya beberapa menit dan mendapati pemimpin klan terpaksa berada dalam situasi yang mengerikan, sungguh tercela. Suri Gang meraung marah. Bajingan terkutuk, aku akan membunuh kalian semua. Dengan itu, Suri Gang meletus dengan gelombang Gangjin, auranya bagaikan naga yang mengamuk, saat ia melancarkan serangan ke para ahli domain gelap terdekat. He Suyu, yang sama marahnya, mengikuti dari belakang dan menyerang tanpa ampun. Zhou Yu mengamati situasi di medan perang. Dengan Suri Gang dan yang lainnya ikut bertempur, kelompok Dark Domain jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Karena itu, ia tidak terburu-buru memasuki medan pertempuran. Sementara itu, Huoxing dengan cepat melihat sekeliling ruangan. Tak lama kemudian, ia melihat ketua klan di sudut. Pemimpin klan tergeletak di tanah, wajahnya tanpa warna. Huoxing segera berlari menghampiri dan membantunya berdiri. Pemimpin klan mengumpulkan sisa tenaganya, perlahan membuka matanya. Saat melihat Huoxing, secerca penyesalan muncul di tatapannya. Huoxing, aku terlalu keras kepala, aku tidak mengindahkan nasihatmu, ini semua salahku.
Saya minta maaf. Mata Huosing langsung memerah karena emosi. Pemimpin klan, jangan katakan apapun lagi. Tunggu sebentar, aku akan segera membawamu menemui tabib itu. Pada saat ini, Zhou Yu juga mendekati pemimpin klan. Dia memeriksanya dengan saksama, matanya memperlihatkan ekspresi yang rumit. Dalam benaknya, dia berharap untuk menghadapi pemimpin klan Budara ini dalam konfrontasi sengit. Namun, kenyataannya ternyata sangat berbeda. Saat bertemu untuk pertama kalinya, pemimpin klan yang perkasa ini sudah berada di ambang kematian. Coba aku lihat. Zhou Yu segera berjongkok dan memeriksa denyut nadi pemimpin klan. Sesaat kemudian, Zhou Yu menghela napas dan melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan pemimpin klan. Semua darah esensi telah terkuras, meridian hancur, dan organ-organ dalamnya rusak parah, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Mata Huosing memerah saat mendengar ini. Pemimpin klan tersenyum tipis dan menepuk lengan Huosing dengan lemah, memberi isyarat agar dia tidak bersedih. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu. Teman muda, apakah kau adalah sang pemecah yang diramalkan dalam ramalan Huosing? Zhou Yu menjawab dengan ambigu. Apakah aku seorang breaker atau bukan, aku tidak tahu. Nama saya Zhou Yu. Kali ini, aku datang ke sini untuk menyelamatkan adikku dan tetua Sun Ling. Mendengar ini, pemimpin klan mendesah dalam-dalam dengan ekspresi rumit. Jadi, kamu adalah Zhou Yu. Aku pernah mendengar namamu, begitu muda, namun tak tertandingi dalam ilmu pengobatan dan seni bela diri. Sungguh berbakat tak terkira, dengan bakat yang luar biasa. Teman muda Zhou, aku punya permintaan padamu. Zhou Yu terkejut, heran bahwa pemimpin klan Budara akan meminta bantuan padanya. Apa itu? Sun Ling adalah ibuku. Heigu telah menangkapnya dan memberinya racun langka. Aku mohon padamu, berapapun harganya, selamatkan nyawanya. Jika kau bisa menyelamatkannya, aku akan memberimu kesempatan luar biasa. Bab 977. Permintaan. Ekspresi wajah Zhou Yu membeku. Penatua Sun Ling, dia ibumu. Pemimpin klan mengangguk dengan wajah penuh rasa bersalah. Ceritanya panjang. Setelah krisis ini berakhir, istriku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Untuk saat ini, aku mohon padamu, sahabat muda Zhou, apapun yang terjadi, kau harus menyelamatkannya. Mata Zhou Yu menyipit sedikit, lalu dia mengangguk. Alasanku datang ke klan Budara kali ini adalah untuk menyelamatkan Bebe dan tetua Sun Ling. Kalau dia dalam kesulitan, tentu saja aku akan melakukan segala dayaku untuk menyelamatkannya. Soal keberuntungan besar yang kau sebutkan, itu tidak perlu. Menyelamatkan nyawa adalah suatu kewajiban, tetapi menerima sesuatu sebagai balasannya akan mengubah sifat tindakannya. Ini tidak sesuai dengan karakter Zhou Yu. Ketua klan tertegun sejenak dan hendak menjelaskan, tetapi pada saat itu, Huosing tiba-tiba menerima pesan. Setelah membacanya, ekspresinya berubah drastis. Pemimpin klan, kabar buruk. Baru saja, para pengamat kami melaporkan bahwa Heigu memimpin lebih dari selusin ahli top yang mencoba menerobos masuk. Saat ini, para murid kami yang menjaga formasi sedang berjuang mati-matian untuk menahan mereka. Tapi selusin atau lebih itu, mereka semua adalah ahli di tahap alam suci sempurna. Saya khawatir murid-murid kita yang menjaga formasi tidak bisa menahan mereka lama-lama. Saat Huosing mengatakan ini, suaranya bergetar. Jelaslah bahwa dia sepenuhnya memahami konsekuensi dari lebih dari selusin ahli Holy Realm lengkap yang menerobos masuk. Mendengar ini, pemimpin klan dan yang lainnya tampak muram. Saat ini, di ruang bawah tanah, 4 raja masing-masing terlibat dalam pertempuran 3 lawan 1 melawan para ahli di alam suci akhir. Sementara itu, Lady Yingluo terlibat dalam pertarungan sengit dengan tetua Tiansheng, dan tidak ada pihak yang menang untuk saat ini. Namun, berkat kehadiran Suri Gang, He Suyu, dan lainnya, kubu 4 raja telah mengamankan keunggulan yang jelas. Sepertinya mereka hanya butuh beberapa menit lagi untuk menyelesaikan situasi sepenuhnya. Namun, tepat di saat kritis ini, Heigu telah membawa lebih dari selusin ahli alam suci sempurna. Perkembangan ini akan sepenuhnya membalikkan keadaan pertempuran, dan dengan cepat membawa pihak pemimpin klan menuju kekalahan. Pemimpin klan, cepat beri perintah mundur. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ayo kita mundur sekarang ke suku Starsin dan andalkan formasi pertahanan Menara Bintang untuk menghemat kekuatan kita. Lalu, kita bisa menemukan cara untuk menyerang balik. Huosing mendesak dengan cemas. Tatapan pemimpin klan berkedip, namun dia menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Zhou Yu. Teman muda Zhou, aku punya permintaan yang lancang. Tolong bantu kami mengatasi krisis ini. Zhou Yu menghela napas dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, jika aku punya kekuatan, tentu aku tidak akan keberatan membantu. Tapi kekuatanku, paling banter, hanya cukup untuk menghadapi 1 atau 2 ahli alam suci sempurna. Sekarang setelah begitu banyak yang datang, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Lebih jauh lagi, Zhou Yu perlu membagi perhatiannya untuk melindungi Yun Feifei dan Asha, membuatnya semakin kecil kemungkinan baginya untuk mempertaruhkan segalanya demi membantu klan Budara menangkis musuh yang kuat. Mendengar ini, pemimpin klan sedikit ragu. Namun kemudian, sorot tekad yang kuat terpancar di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Teman muda Zhou, kalau aku tidak salah, kamu telah berlatih teknik kuali emas, kan?" Zhou Yu berhenti sejenak karena terkejut. Dia tidak menyangka ketua klan tahu tentang ini. Namun setelah merenung, dia menyadari hal itu mungkin menjadi jelas ketika pemimpin klan memeriksa tubuhnya sebelumnya dan merasakan kekuatan teknik kuali emas. Zhou Yu tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar." Pemimpin klan menatap Zhou Yu dalam-dalam. "Lalu, bagaimana jika aku bisa membantumu meningkatkan teknik kuali emasmu satu tingkat dalam waktu singkat dan menunjukkan metode kultivasi selanjutnya kepadamu? Apakah kamu bersedia membantu klan kami mengatasi bencana ini?" Seluruh tubuh Zhou Yu gemetar, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Dia telah terjebak di alam enam kuali dengan teknik kuali emasnya dalam waktu yang sangat lama tanpa kemajuan apapun. Sebelum memasuki lembah Raja Pengobatan, Zhou Yu telah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan tingkat tekniknya namun tidak mengalami kemajuan sama sekali. Namun sekarang, di saat kritis ini, pemimpin klan telah mengusulkan untuk membantunya meningkatkan ranah teknik tersebut. Teknik kuali emasnya saat ini di alam enam kuali sudah dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari ahli alam suci awal rata-rata. Jika dia dapat meningkatkannya ke alam tujuh kuali, maka bahkan seorang ahli alam suci sempurna akan merasa sulit untuk menghancurkan pertahanannya tanpa mengerahkan segenap tenaga. Ini akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan Zhou Yu. Dengan peningkatan seperti itu, Zhou Yu tentu dapat mempertimbangkan untuk membantu klan Budara mengatasi bencana ini. Namun, bisakah pemimpin klan benar-benar melakukannya? Zhou Yu ragu sejenak sebelum berkata, "Teknik kuali emasku saat ini berada di alam enam kuali. Jika teknik itu benar-benar dapat menembus alam tujuh kuali, aku memang bisa membantumu." Namun, Zhou Yu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ekspresinya menunjukkan keraguannya. Pemimpin klan segera memahami kekhawatiran Zhou Yu. Tatapannya berubah dalam saat dia berkata, "Teman muda Zhou, apakah kamu kenal dengan Fajragu dari klan kita?" Zhou Yu mengangguk. "Saya pernah mengalaminya beberapa kali. Ini sungguh luar biasa." Pemimpin klan melanjutkan, "Lalu, tahukah kamu bagaimana klan kita pertama kali mengembangkan Fajragu?" Zhou Yu terkejut. "Itu, aku tidak tahu." Pemimpin klan berbicara perlahan. "Fajragu awalnya diciptakan dengan menggabungkan panduan kultivasi teknik kuali emas dengan teknik rahasia serangga Gu milik klan kami. Faktanya, klan kami telah diam-diam mengembangkan Fajragu selama ratusan tahun. Selama berabad-abad ini, banyak Master Gu berbakat dari klan Wu telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk menyempurnakannya. Sekarang, Fajragu induk tinggal selangkah lagi untuk mencapai wujud sempurnanya. Setelah mencapai kesempurnaan, ia akan tak terkalahkan di bawah alam suci." Bab 978. Semangat geng. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Yu berubah, tampak terguncang. Saat masih berada di suku Starsin, Heigu pernah menyebutkan akan menggunakan tubuhnya sebagai pengorbanan bagi Gang Jingu untuk menyelesaikan transformasi terakhirnya. Dia tidak menyangka ketua klan akan mengatakan sesuatu yang serupa sekarang. Seperti kata pepatah, selalu bijaksana untuk menjaga hati terhadap orang lain. Zhou Yu segera menjadi waspada, rasa kehati-hatian muncul dalam dirinya. Pemimpin klan langsung menyadari perubahan sikap Zhou Yu. Dia cepat-cepat memaksakan senyum pahit dan berkata, "Teman muda Zhou, kau tak perlu gugup begitu. Maksudku begini, ibuku dari Gang Jingu bersemayam di dalam tubuhku. Tadi, untuk menembus penghalang arai, aku terpaksa mengisinya dengan seluruh darah esensiku. Saat ini, ibuku dari Gang Jingu berada dalam kondisi yang mirip denganku, di ambang kematian. Ibuku dari Gang Jingu ini telah menghabiskan sumber daya suku kami selama berabad-abad untuk dipupuk. Semangat Gang di dalamnya adalah kunci pertahanannya yang tangguh. Dengan teknik rahasia suku kami, aku bisa memindahkan roh Geng di dalam tubuh Gu induk ke tubuhmu. Dengan itu, kau akan mampu menembus alam tujuh kuali dalam waktu yang sangat singkat. Yakinlah, melakukan hal itu tidak akan membahayakanmu. Sebaliknya, jika kau memilih untuk tidak menggunakan metode ini, teknik kuali emasmu mungkin akan tetap terjebak di alam enam kuali seumur hidupmu, tanpa terobosan lebih lanjut." Mendengar ini, Zhou Yu membeku, matanya memperlihatkan secercah keraguan dan godaan. Jika ini benar, maka itu bisa mendatangkan manfaat yang tak tertandingi baginya. Tetap saja, dia tidak bisa mengerti mengapa pemimpin klan akan memberinya keuntungan sebesar itu. Zhou Yu segera menyuarakan keraguannya dengan lantang. Pemimpin klan menjawab dengan senyum getir lagi, "Tak seorang pun di suku kami yang unggul dalam mengolah teknik kuali emas. Roh Geng sangat mendominasi, dan orang biasa tak mampu menahan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, jadi
Mendengar penjelasan ini, Zhou Yu mengangguk. Ia mengerti dan, tanpa ragu-ragu lagi, langsung menjawab. Jika memang begitu, saya setuju. Tepat pada saat itu, dari luar aula utama, beberapa aura mengerikan tiba-tiba meletus. Wajah Huo Xing langsung berubah. Pemimpin klan, ada masalah, Heigu dan pasukannya telah menerobos masuk. Mata pemimpin klan berkedip dengan tekad yang dingin. Huo Xing, aktifkan pertahanan aula utama. Apapun yang terjadi, kita harus menahan mereka selama setengah jam lagi. Dimengerti. Huo Xing segera berdiri dan bergegas menuju lantai atas. Setelah itu, pemimpin klan menoleh ke Zhou Yu. Teman muda Zhou, jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus segera mulai. Zhou Yu menegakkan posturnya dan mengangguk tegas. Baiklah. Melihat persetujuan Zhou Yu, pemimpin klan menutup matanya perlahan. Detik berikutnya, cahaya kemasan berkelap-kelip di atas kepalanya. Tak lama kemudian, seekor seranggagu yang sepenuhnya berwarna emas muncul dari ubun-ubun kepalanya. Bahkan Zhou Yu, yang telah melihat banyak seranggagu sebelumnya, sempat tertegun. Seranggagu yang pernah ditemuinya di masa lalu semuanya tampak ganas dan mengerikan. Namun, seranggagu di depannya membawa keindahan yang tak terlukiskan, seolah-olah itu adalah mahakarya yang dibuat dengan cermat oleh seniman papan atas. Satu-satunya kekurangannya adalah seranggagu emas ini tampak lemah, auranya sayu dan tak bernyawa. Apakah ini ibu Gu dari Gang Jingu? Zhou Yu bertanya dengan terkejut. Pemimpin klan mengangguk. Ya, teman muda Zhou, sekarang aku akan mengekstrak roh geng dari ibu Gu dan mentransfernya kepadamu. Aktifkan teknik kuali emas segera untuk menyerapnya dan memajukan wilayahmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bertindak sebagai pelindungmu. Sambil melirik ekspresi pemimpin klan yang sungguh-sungguh dan penuh tekad, Zhou Yu tidak ragu lagi dan mengangguk tegas. Dipahami. Pemimpin klan segera membentuk serangkaian segel rumit. Seketika, induk Gu yang sebelumnya lumpuh tampak hidup kembali. Namun, dari mulutnya, ia mengeluarkan jeritan memilukan yang memilukan. Detik berikutnya, bintik emas kecil seukuran sebutir beras melayang keluar dari tubuhnya. Begitu bintik emas ini muncul, Zhou Yu merasakan teknik kuali emas di dalam dirinya mulai beredar dengan sendirinya, seolah-olah putus asa dan tidak sabar. Rasanya seperti gurun kering yang akan segera diguyur hujan badai yang telah lama ditunggu. Hati Zhou Yu tergerak. Tanpa ragu, ia mengaktifkan teknik kultivasinya, melepaskan gelombang kekuatan untuk menarik bintik emas itu ke dalam tubuhnya. Begitu bintik emas itu memasuki tubuhnya. Bang! Terjadi ledakan tanpa suara. Detik berikutnya, Gang Jin di dalam tubuh Zhou Yu menyala bagai tumpukan kayu bakar, seketika berubah menjadi kobaran api dahsyat yang melahap setiap meridian dan tulang di tubuhnya. Saat Zhou Yu menyerap roh geng, pertempuran lain berkecamuk di kejauhan. Tian Sheng yang lebih tua, yang sedang terlibat duel sengit dengan Nyonya Yin Luo, menyadari bawahannya berjatuhan dengan cepat saat Surigang dan yang lainnya ikut bergabung. Awalnya, 12 ahli alam Sein akhir telah bergabung dalam pertempuran. Kini, hanya 7 yang tersisa, sementara sisanya tergeletak tak bergerak di tanah. Pada saat yang sama, Tian Sheng juga merasakan Heigu memimpin para ahli domain gelap ke aula utama, namun dihentikan di luar. Dalam sekejap, Tian Sheng mengetahui rencana pemimpin klan. Berharap bisa mengalahkan kita satu persatu. Mustahil. Tian Sheng meraung marah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pil hitam dan menelannya dalam sekali teguk. Detik berikutnya, aura hitam mengerikan meletus dari tubuhnya. Auranya pun meningkat secara eksponensial. Melihat ini, Nyonya Yin Luo segera menyadari bahwa Tian Sheng siap bertarung sampai mati. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan seluruh kekuatan Gang Jin, mencoba menekan Tian Sheng. Tetapi sekarang setelah dia mengonsumsi pil itu, kekuatan kultivasi Tian Sheng telah meningkat pesat. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, dia mengirim Lady Yin Luo terbang. Darah menggenang di tenggorokan Lady Yin Luo, dan dia mengeluarkan seteguk darah merah menyala. Setelah melancarkan pukulan telak, Tian Sheng tidak melanjutkan serangannya. Ia malah meraung. Bala bantuan kita sudah sampai di luar aula. Patua akan membuka jalan untuk mereka sekarang. Sampai mereka masuk, kalian semua harus menggunakan pil roh darah dan bertarung sampai mati. Bab 979. Aura yang menghilang. Ketika Patua Tian Sheng mengucapkan kata-kata itu, 7 ahli alam suci akhir yang tersisa sama sekali tidak ragu. Mereka segera mengeluarkan pil hitam dan menelannya tanpa berpikir 2 kali. Saat pil itu memasuki tubuh mereka, aura di sekitar sosok-sosok berjubah hitam itu melonjak drastis. Dalam sekejap mata, mereka dengan paksa mengusir Surigang dan yang lainnya. Menyaksikan kejadian ini, Patua Tian Sheng menampakkan ekspresi puas dan mencibir dingin ke arah Nyonya Yin Luo. Kau wanita keji, jangan khawatir. Aku akan menanganimu dengan baik begitu aku kembali. Dengan itu, sosoknya melintas dan dia melesat ke atas menuju aula utama. Ekspresi Nyonya Yin Luo berubah. Ia ingin menghentikannya,
tetapi salah satu ahli domain gelap di sampingnya menjeratnya erat-erat. Nyonya Yin Luo berteriak mendesak. Hantu tua itu akan naik untuk menghancurkan pertahanan aula utama. Semuanya, serang dengan sekuat tenaga dan habisi mereka yang ada di sini secepat mungkin. Mendengar ini, Surigang dan yang lainnya, bersama 4 Raja Dharma Agung, meraung marah dan, tanpa ragu, melancarkan teknik rahasia mereka. Dalam sekejap, pertempuran di ruang bawah tanah meningkat menjadi konfrontasi yang sangat sengit. Namun, pertempuran sengit ini berlangsung kurang dari 10 menit sebelum ledakan dahsyat terdengar di atas kepala mereka. Ledakan itu begitu hebatnya sehingga seluruh aula bergetar tak terkendali. Dari langit-langit ruang bawah tanah, puing-puing dan debu berjatuhan tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, para pejuang sempat terhuyung-huyung. Sudah diketahui umum bahwa aula utama klan Budara, yang merupakan lokasi krusial, biasanya diperkuat dengan berbagai formasi, yang mampu menahan gempa bumi tingkat 8 tanpa getaran sedikitpun. Namun kini, sudah sampai pada titik ini. Wajah Surigang dan yang lainnya dipenuhi keterkejutan. Mereka secara naluriah melihat ke atas. Pada saat itu, sesosok tubuh acak-acakan tiba-tiba muncul di pintu masuk ruang bawah tanah. Sosok itu tersandung dan terhuyung saat dia turun. Ketika Surigang melihatnya, raut wajahnya berubah. Ia melayangkan pukulan, mengusir 3 lawan di depannya, lalu menyerbu. Patua Huo, apa yang terjadi padamu? Pria itu tak lain adalah Huo Xing. Huo Xing sekarang berlumuran darah, jelas menderita luka parah. Huo Xing berbicara dengan sedih. Pertahanan aula utama telah ditembus. Hei Gu, sang pengkhianat, telah membawa 15 ahli tingkat alam suci lengkap dan menerobos masuk. Mendengar ini, wajah Surigang langsung berubah muram. 15 ahli tingkat lengkap alam suci. Sebelum kata-kata itu selesai bergema di udara, sekelompok besar sosok muncul di pintu masuk ruang bawah tanah. Yang memimpin mereka adalah Hei Gu dan Patua Tiansheng. Patua Tiansheng segera mengamati pemandangan di ruang bawah tanah. Sejak dia pergi, 3 orang lagi telah jatuh. Namun, itu tak lagi penting. Dengan tambahan gelombang bala bantuan baru di belakangnya, para pejuang klan Blood Gu tak punya peluang untuk melawan. Patua Tiansheng mencibir dingin. Semuanya, serang sekarang dan singkirkan mereka semua. Dipahami. 15 ahli di belakang Patua Tiansheng segera berpencar menjadi pasangan-pasangan, menyerang Surigang dan 4 Raja Dharma Agung. Gelombang pertempuran tiba-tiba berubah. Surigang dan yang lainnya, yang baru saja unggul, kini menghadapi lawan yang jumlahnya berlipat ganda, dan semuanya adalah ahli tingkat alam suci sempurna. Situasi mereka menjadi sangat genting. Orang tua Tiansheng sendiri sekali lagi menargetkan Nyonya Yin Luo. Dalam sekejap mata, para prajurit klan Budara yang sangat terampil terdesak ke dalam kesulitan yang mengerikan, posisi mereka menjadi semakin kritis. Melihat situasi ini, wajah Huo Xing berubah marah. Ia memelototi Hei Gu dan meraung. Hei Gu, dasar pengkhianat. Ini yang kau inginkan, kan? Dengan berkolusi dengan mereka, kau sama saja dengan mencari bantuan harimau, kau hanya akan membawa klan Budara menuju kehancuran. Dan kau sendiri tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mendengar ini, mata Hei Gu berkedut. Sejujurnya, dia telah menyadari hal ini. Jumlah pakar Dark Domain telah melampaui ekspektasinya. Namun, sudah terlambat baginya untuk mundur. Hei Gu mendengus dingin. Huo Xing, tahan napasmu. Tujuanku adalah membawa klan Budara ke puncak kejayaan, bagaimana mungkin itu berujung pada kehancuran. Hai orang-orang bodoh yang keras kepala, karena kalian tidak mau melihat akal sehat, kalian mungkin lebih baik bersiap untuk mati. Setelah itu, Hei Gu mengabaikan Huo Xing dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada ketua klan di sudut. Satu-satunya senjata yang bisa digunakan Hei Gu untuk menekan Patua Tiansheng adalah Ibu Gu dari Gua Emas. Selama dia bisa merebut Ibu Gu dan mengorbankan Zhou Yu untuk mencapai kondisi matang sepenuhnya, dia bisa mengandalkan Ibu Gu yang utuh untuk membalikkan keadaan melawan Patua Tiansheng dan pasukannya. Rencana ini tidak diketahui oleh orang tua Tiansheng. Oleh karena itu, Hei Gu perlu memanfaatkan kekacauan itu untuk menangkap Ibu Gu dengan cepat. Hei Gu segera mengaktifkan teknik pergerakannya dan menerobos medan pertempuran, datang ke hadapan pemimpin klan. Akan tetapi, saat dia mendekati pemimpin klan, ekspresinya membeku. Sekilas, ada sesuatu yang tampak aneh pada pemimpin klan. Pemimpin klan duduk bersila, mata terpejam, dikelilingi energi kematian yang pekat. Jelas, ia sudah mendekati akhir hidupnya. Apa yang sedang terjadi? Hei Gu dipenuhi keraguan, tetapi ketika kesadarannya muncul, ia segera mengaktifkan teknik Gu-nya untuk merasakan aura Ibu Gu. Namun, ia mendapati kehadiran Ibu Gu telah lenyap sepenuhnya. Hei Gu tahu betul bahwa Gu induk telah menjadi Gu yang melekat pada ketua klan, pasti ada di dalam tubuhnya. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Pada saat itu, dia melihat orang lain berdiri di belakang pemimpin klan. Itu Zhou Yu.
Bab 980. Tolong. Pada saat ini, Zhou Yu juga tengah duduk bersila, tetapi seberkas cahaya keemasan berkelap-kelip terus-menerus dari tengah dahinya. Saat melihat cahaya keemasan ini, Heigu membeku sesaat, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Seketika setelah itu, ekspresi Heigu berubah drastis, wajahnya berubah karena marah luar biasa. Kau benar-benar menghancurkan Bu Baja Emas, induk Bu yang dengan susah payah dipelihara oleh klan kita dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memberikan roh geng kepada bocah ini. Kamu gila. Mendengar raungan Heigu, pemimpin klan perlahan membuka matanya. Dia menatap Heigu dengan dingin. Heigu, yang gila itu kamu. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan, dan aku bisa memberitahumu dengan jelas, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Serangga Gu yang menentang surga seperti Gu Baja Emas seharusnya tidak ada di dunia ini. Mendengar ini, Heigu gemetar karena marah. Sudah diketahui luas bahwa Gu induk dari Gu Baja Emas dapat mengolah ratusan atau bahkan ribuan master alam suci. Namun, kini, Gu tersebut telah disia-siakan oleh ketua klan, yang melucuti roh gengnya dan memberikannya kepada Zhou Yu. Dengan melakukan hal itu, induk Gu dari Gu Baja Emas hancur total. Pada saat yang sama, cara yang direncanakan Heigu untuk mengendalikan domain gelap juga menjadi usang. Bagaimana mungkin Heigu tidak marah? Kau sedang mencari kematian. Dia meraung marah dan segera mengaktifkan teknik gerakannya, melancarkan serangan ke pemimpin klan. Surigang dan orang lain di dekatnya melihat ini dan langsung pucat pasi. Heigu, beraninya kau. Mereka mencoba untuk maju ke depan untuk membantu, tetapi ditahan dengan kuat oleh lawan mereka. Tepat saat pemimpin klan tampak akan dibunuh oleh Heigu, sedikit jejak ejekan muncul di sudut bibir pemimpin klan tanpa tanda-tanda rasa takut. Heigu hendak bereaksi ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari punggungnya. Baru saat itulah Heigu menyadari bahwa Zhou Yu, yang duduk bersila di belakang pemimpin klan, telah menghilang. Heigu langsung menyadari sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia tiba-tiba berbalik, mengarahkan pukulan yang ditujukan kepada pemimpin klan ke punggungnya. Saat dia berbalik, Zhou Yu sudah muncul tepat di depannya. Ledakan. Aliran kekuatan Qi yang tak terhitung jumlahnya melesat maju, menyelimuti Heigu seluruhnya. Tubuh Heigu terlempar ke samping dan menghantam dinding dengan keras. Hanya dengan satu pukulan, beberapa tulang Heigu patah, dan darah muncrat kemana-mana. Melihat keefektifan serangan ini, mata Zhou Yu menampakkan kegembiraan yang tak tertahankan. Setelah ketua klan memindahkan roh geng dari Ibu Gu Baja Emas ke tubuhnya, teknik kuali emas Zhou Yu mulai bersirkulasi dengan sendirinya. Layaknya tanah kering yang dibasuh hujan, roh geng diserap dengan cepat, proses yang begitu mudah hingga terasa sangat mulus. Teknik kuali emasnya telah menerobos dari alam 6 kuali ke alam 7 kuali. Terobosan itu begitu mulus sehingga membuat Zhou Yu tidak percaya. Namun, tak lama kemudian, dia mengerti alasannya. Bagaimanapun, Gu Baja Emas telah dikultivasikan berdasarkan teknik kuali emas yang dipadukan dengan teknik rahasia klan Gu Darah, dan roh geng mengandung esensi serangga Gu. Oleh karena itu, menyerapnya secara alami tidak akan menjadi kendala. Sebelum terobosan, teknik kuali emas di alam 6 kuali cukup untuk sepenuhnya menahan serangan para master alam suci awal pada umumnya. Kini setelah ia maju ke alam 7 kuali, Zhou Yu dapat merasakan dengan jelas bahwa pertahanan fisik teknik kuali emas telah meningkat setidaknya 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, saat menghadapi serangan Heigu, Zhou Yu sengaja menahan diri untuk tidak bertahan, ingin menguji kemampuan bertahan teknik kuali emas di alam 7 kuali. Hasilnya, serangan Heigu sama sekali tidak melukai Zhou Yu, seluruh kekuatannya diserap sepenuhnya oleh teknik kuali emas. Memang benar Heigu belum mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi pengamatan ini memungkinkan Zhou Yu untuk mengevaluasi secara kasar kehebatan teknik kuali emas alam 7 kuali miliknya. Teknik itu kini mampu mengabaikan serangan para ahli tingkat alam Sein akhir. Dan ini baru aspek pertahanannya. Seiring teknik kuali emas berkembang ke alam 7 kuali, kualitas Gang Jin di dalam tubuhnya meningkat secara signifikan. Sebelumnya, ketika mengaktifkan kekuatan Geng Naga secara maksimal, ia bisa melepaskan 100 aliran kekuatan Qi berbentuk naga. Baru saja, dengan hanya setengah kekuatannya, ia telah melepaskan hampir 1000 aliran. Terlebih lagi, aliran-aliran ini tetap mempertahankan bentuknya yang seperti naga. Setelah diamati lebih dekat, setiap aliran tampak lebih padat dan tampak hidup daripada sebelumnya, yang berarti kekuatannya pasti meningkat. Fakta bahwa ia mampu mengirim Heigu tingkat Sein Realm lengkap terbang dengan satu pukulan adalah bukti terbaiknya. Pada saat ini, mata Heigu membelalak karena khawatir dan marah. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, ia bangkit dengan marah dan melepaskan 2 serangga Gu berkepala serigala. Begitu 2 serangga Gu berkepala serigala muncul, mereka melepaskan energi yang kuat dan menindas, dengan cepat menyerang Zhou Yu. Menghadapi serangga Gu berkepala serigala, Zhou Yu mencibir. Ia segera mengeluarkan rantai Raja Gu. Saat rantai Raja Gu memancarkan semburan cahaya 5 warna,
serangga gu berkepala serigala itu langsung membeku, lalu jatuh ke tanah, tak bergerak. Melihat ini, wajah Hei Gu berubah drastis. Amarahnya yang dulu telah mengaburkan pikirannya, membuatnya melupakan rantai Raja Gu. Kini, saat ia menatap Zhou Yu, matanya dipenuhi kebencian yang terpendam. Teknik Gu-nya sepenuhnya terkendali oleh rantai Raja Gu, dan dia bukan tandingan Zhou Yu dalam teknik penyempurnaan tubuh. Hal ini membuatnya, seorang ahli Saint Realm tingkat lengkap yang bermartabat, ditindas sepenuhnya oleh seseorang di Holy Realm awal. Penghinaan itu cukup untuk membuatnya hampir muntah darah. Tetapi pada saat ini, Zhou Yu menyerang lagi. Dia telah berjanji untuk membalaskan dendam Yun Feifei, dan sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung dan sungai dan, dalam sekejap, tiba di depan Hei Gu. Ekspresi Hei Gu berubah drastis. Ia mengayunkan tinjunya ke arah Zhou Yu, melepaskan kekuatan dahsyat yang memaksa Zhou Yu mundur setengah langkah. Memanfaatkan momen Zhou Yu mundur, Hei Gu mengaktifkan teknik pergerakannya dan melesat menuju pintu keluar ruang bawah tanah. Namun, tawa mengejek Zhou Yu bergema di belakangnya. Sekarang kamu mau lari? Sudah terlambat. Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung dan sungai lagi, langsung menutup jarak dengan Hei Gu. Hei Gu, yang kini hampir menangis, tak punya pilihan selain berbalik dan melawan. Namun, dengan sangat cepat, ia terdesak ke posisi bertahan. Dalam keputusasaan, Hei Gu berteriak ke arah tetua Tian Sheng yang jauh. Tian Sheng, tolong aku. Bab 981. Bab 981. Menggunakan strategi melawan strategi. Orang tua Tian Sheng, saat ini, bersama dengan bawahan lainnya, telah memojokkan Nyonya Yin Luo ke dalam situasi berbahaya. Dia sangat gembira saat tiba-tiba mendengar teriakan Hei Gu yang meminta tolong. Dia menoleh dan melihat, tatapannya mengamati beberapa medan perang sebelum dia melihat, di sisi lain, bahwa Hei Gu sebenarnya telah dipojokkan oleh seorang pemuda, sudah berlumuran darah dan diambang kematian. Melihat kejadian ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Patua Tian Sheng. Dia tahu kekuatan Hei Gu. Sebagai salah satu dari 5 penguasa besar klan Budara, kekuatannya telah mencapai alam suci sempurna, bahkan tampaknya menyaingi kekuatannya sendiri. Tanpa diduga, ia didorong sedemikian rupa oleh seorang pemuda yang tampaknya belum pernah dilihatnya sebelumnya. Patua Tian Sheng tidak langsung bergerak untuk menyelamatkannya, tetapi sebaliknya ada secerca pertimbangan di matanya. Dia sedang mengevaluasi berapa banyak nilai yang tersisa yang dimiliki Hei Gu. Tepat pada saat itu, teriakan Hei Gu terdengar lagi. Tian Sheng, bocah ini Zhou Yu yang membunuh muridmu. Jika kau tidak bertindak sekarang, kerjasama kita berakhir di sini, dan kau bisa melupakan sejenak rencanamu untuk menginjakan kaki di tanah leluhur. Perkataan Hei Gu itu membuat Patua Tian Sheng gemetar, dan tatapannya langsung tertuju pada Zhou Yu, langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memberi isyarat kepada bawahan lain untuk menggantikannya dan meneruskan serangan pada Nyonya Yin Luo. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengaktifkan teknik pergerakannya, langsung melintasi beberapa medan perang untuk tiba di belakang Zhou Yu. Meskipun Zhou Yu telah memojokkan Hei Gu di ambang hidup dan mati, saat mendengar permohonan Hei Gu untuk meminta bantuan kepada orang tua Tian Sheng, sebuah pikiran langsung terlintas di benak Zhou Yu. Kemudian, senyum dingin yang tidak jelas muncul di mata Zhou Yu. Dia sengaja menahan diri, hanya terus menekan Hei Gu, memaksa Hei Gu terus meminta bantuan Patua Tian Sheng. Selama Hei Gu dapat memikat Tian Sheng, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dengan kekuatan yang luar biasa sebelum Tian Sheng menyadari kekuatan aslinya. Seperti kata pepatah, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu untuk menangkap gerombolannya. Selama Tian Sheng ditangkap, dia tidak percaya orang-orang domain gelap ini akan berani terus bertindak. Memang, semuanya terjadi seperti yang diharapkannya. Saat Hei Gu meminta bantuan lagi, bahkan mengeluarkan kata-kata ancaman, orang tua Tian Sheng tidak bisa duduk diam lagi. Dia muncul di belakang Zhou Yu bagaikan kilat, kekuatan tinjunya yang berbisa menyerang punggung Zhou Yu. Zhou Yu sudah lama mendeteksi serangan Patua Tian Sheng, tetapi ia tidak langsung membalas. Ia malah berpura-pura tidak menyadarinya dan baru, tampaknya, menyadarinya di saat-saat terakhir. Zhou Yu segera mengaktifkan teknik kuali emas untuk pertahanan. Bang! Suara tumpul bergema, dan Zhou Yu langsung terlempar sejauh 10 meter. Meskipun dia cepat-cepat menenangkan diri, darah muncrat langsung dari mulutnya. Zhou Yu berbalik, dengan marah, melotot ke arah orang tua Tian Sheng. Melihat reaksi Zhou Yu, Patua Tian Sheng tidak terburu-buru bertindak. Matanya memancarkan tatapan sinis. Jadi kamu Zhou Yu. Nak, Patua ini sudah lama mencarimu. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan di telepon ketika kamu membunuh murid orang tua ini? Pernahkah kau berpikir kau akan jatuh ke tanganku secepat ini? Mendengar ini, Zhou Yu menyeka darah dari sudut mulutnya, suaranya sedingin es. Bajingan tua, dia memprovokasiku lebih dulu, aku membunuhnya, lalu kenapa?
Apakah kamu ingin mengikuti jejaknya juga? Mendengar perkataan ini, Patua Tiansheng menampakkan ekspresi mengejek. Nak, beraninya kau bicara besar di depan orang tua ini. Sekarang, kuberi kau kesempatan. Berlututlah segera, patahkan kedua lenganmu, lalu berlututlah selama 10 hari 10 malam di makam muridku. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa yang lebih buruk dari kematian. Mendengar kata-kata ini, senyum dingin tersungging di mata Zhou Yu. Dia mendengus dingin. Seperti dugaanku, kalau balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Kalau begitu, aku akan mengirimmu dan muridmu untuk bersatu kembali. Setelah berbicara, Zhou Yu langsung mengaktifkan teknik gerakannya, menyerbu ke arah Patua Tiansheng, dan melancarkan pukulan dahsyat. Dengan kultivasi Tiansheng, dia secara alami dapat merasakan kekuatan pukulan Zhou Yu dengan jelas. Pukulan ini hanya sedikit lebih kuat dari pukulan kekuatan penuh dari ahli alam suci biasa. Serangan seperti itu, di mata Patua Tiansheng, sungguh menggelikan. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia hanya perlu menggunakan 50% kekuatannya untuk membuat Zhou Yu muntah darah dan mati. Kilatan mengejek terpancar di mata Patua Tiansheng. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Dengan itu, dia menggunakan kekuatan 50%, dengan santai menangkis pukulan Zhou Yu. Akan tetapi, tepat saat tinju mereka hendak bersentuhan, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari tinju Zhou Yu, dan seketika itu juga, kekuatan Gangjin milik Zhou Yu meningkat 10 kali lipat. Dalam sekejap, kekuatan ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya meletus seperti badai. Patua Tiansheng tercengang, sekejap, dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Namun, sudah terlambat. Dengan putus asa, Patua Tiansheng mencoba meningkatkan kekuatannya, tetapi tidak ada waktu. Dalam sekejap mata, tinju mereka bertabrakan. Pada saat kontak, dia hanya merasakan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meledak dari tinju Zhou Yu. Kekuatan ini bagaikan banjir, mengalir deras ke dalam tubuhnya dan menimbulkan malapetaka. Puh! Perut Patua Tiansheng mulas, lalu tiba-tiba dia mengeluarkan seteguk darah tua. Bab 982. Pertempuran melawan Tiansheng. Tubuh Tiansheng terbentur keras ke tembok, menyebabkan tembok bergetar. Suara dahsyat ini segera menarik perhatian beberapa medan perang di dekatnya. Orang-orang seperti Qi dan yang lainnya menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Tiansheng. Melihat Tiansheng terluka, mereka awalnya terkejut, tetapi tak lama kemudian, mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan yang meluap-luap. Dalam sekejap, momentum yang sebelumnya tertahan kembali meledak. Di sisi lain, semua anak buah Tiansheng memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, beberapa bahkan menunjukkan tanda-tanda tidak percaya. Perlu dipahami bahwa Tiansheng dikenal di seluruh domain gelap karena kekejamannya. Bagaimana mungkin dia dilukai oleh seorang pemuda? Meskipun Tiansheng terluka, dia sangat sadar akan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Terutama perubahan ekspresi di mata bawahannya, yang ia tangkap setiap detailnya. Di Dark Domain, tempat yang hanya dialah yang mampu bertahan, disakiti oleh bocah nakal akan menjadi pukulan telak bagi reputasinya jika kabar itu sampai tersiar. Jika dia tidak mencabik-cabik Zhou Yu hari ini, posisinya di domain gelap akan genting. Dengan pikiran ini, Tiansheng mengabaikan luka-luka internalnya. Ia segera mengaktifkan teknik rahasia, menekan luka-lukanya dalam sekejap, dan memulihkan auranya ke keadaan sebelum terluka. Selain itu, 3 perisai kecil yang terbuat dari kabut hitam muncul, berputar cepat di sekitar tubuhnya dan melindunginya. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah penampilan Tiansheng. Saat ini, dia tampak bertambah tua 3 tahun. Pada saat ini, Tiansheng berdiri, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Zhou Yu, karena kau memaksa orang tua ini menggunakan teknik setan hitam, kau bisa merasa bangga. Zhou Yu yang mendengar ini, sempat terkejut. Serangan barusan, dia yakin, akan melukai Tiansheng dengan parah bahkan jika dia adalah seorang master tingkat alam suci lengkap. Tak disangka, benda tua ini begitu cepat memulihkan luka-lukanya, dan tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak percaya teknik kultivasi yang menantang surga seperti itu ada. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, teknik rahasia ini sungguh luar biasa. Namun, Anda pasti telah membayar harga yang cukup mahal, dan berapa lama Anda bisa mempertahankan ini? Mata Tiansheng dipenuhi dengan niat membunuh. Cukup lama untuk membunuhmu. Tanpa membuang waktu sedikit pun, dia langsung berubah menjadi bayangan hitam, menyerbu ke arah Zhou Yu. Pada saat yang sama, badai tak kasat mata tampak muncul di sekelilingnya. Zhou Yu merasakan sengatan dingin yang menusuk bahkan sebelum Tiansheng mencapainya. Jantungnya menegang, ekspresi berat tampak di matanya. Teknik setan hitam ini memang tampak luar biasa. Zhou Yu segera mengaktifkan teknik kuali emas dari alam 7 kuali, melindungi dirinya sendiri saat ia melayangkan pukulan. Yang mengejutkannya, saat melihat pukulan Zhou Yu,
Tian Seng tidak menghindar atau menghindar tetapi malah menghadapinya secara langsung. Ledakan. Pukulan Zhou Yu mengenai jantung Tian Seng dengan keras. Namun sebelum dia bisa bersukacita, dia membeku. Adegan yang ia bayangkan di mana Tian Seng hancur lebur oleh pukulan itu tidak terjadi. Sebaliknya, perisai kabut hitam yang berputar di hadapan Tian Seng memblokir kekuatan penuh pukulan Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu terkejut saat mengetahui bahwa perisai kecil itu, meskipun terbentuk dari kabut hitam, kekerasannya melebihi ekspektasinya. Pukulannya terasa seperti mengenai pelat besi yang paling keras. Dan pada saat pukulan Zhou Yu mengenai dada Tian Seng, tinju Tian Seng juga mengenai dada Zhou Yu. Pang! Disertai ledakan yang mengerikan. Hantu kuali emas yang mengelilingi Zhou Yu tiba-tiba bersinar terang dan bergetar hebat. Dalam hitungan detik, hantu kuali emas hancur berkeping-keping. Sementara Zhou Yu sendiri menjadi pucat, menyemburkan darah saat ia terbang mundur. Di udara, Zhou Yu dipenuhi rasa takut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Tian Seng yang telah dilukainya dengan parah, ternyata masih memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Seorang master tingkat lengkap Holy Realm pada umumnya tidak mungkin sekuat itu. Satu-satunya penjelasan adalah teknik setan hitam, yang disebutkan Tian Seng. Teknik rahasia ini memang luar biasa hebatnya. Tian Seng membalas, melukai Zhou Yu, matanya dipenuhi tawa dingin. Seorang pemuda alam suci awal sepertimu berani menantang teknik iblis hitam milik lelaki tua itu, sungguh bagai jemput kematian. Aku dapat memberitahumu dengan jelas, pertahanan teknik iblis hitam begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di bawah alam raja yang dapat mematahkannya. Wah, kamu putus asa. Zhou Yu kini sudah menstabilkan dirinya, meskipun kulitnya menjadi sangat pucat, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Tanpa sepatah kata pun, dia segera mengaktifkan teknik kultivasinya lagi. Hantu kuali emas di sekitarnya kembali mengembun, sementara aliran gangjin emas menyerbu ke tinju Zhou Yu. Kemudian Zhou Yu memukul sekali lagi. Melihat ini, Tian Seng menampakkan ekspresi mengejek. Sepertinya ini adalah usaha terakhirmu. Kalau begitu, orang tua ini akan membuangmu sekarang. Sama seperti sebelumnya, Tian Seng mengabaikan serangan Zhou Yu dan mengayunkan kakinya yang dipenuhi gangjin milik Holy Realm komplete yang kuat ke arah pinggang Zhou Yu. Jumlah mereka bertambah dengan cepat. Akan tetapi, saat pertukaran terjadi, seberkas truki berwarna emas tiba-tiba muncul di tangan Zhou Yu. Ki sejati kemasan ini menyelimuti gangjinnya, warna mereka hampir identik, menyebabkan Tian Seng tidak menyadarinya. Tetapi dia menyadari senyum mengejek tiba-tiba muncul di sudut mulut Zhou Yu. Tian Seng tertegun sejenak, tepat sebelum menyadari pukulan Zhou Yu telah mengenainya lagi. Pada saat pukulan itu mendarat, suara retakan keras terdengar. Bab 983. Kematian Tian Seng. Tiga perisai hitam kecil yang berputar cepat di depan tetua Tian Seng hancur oleh pukulan Zhou Yu. Pecahan perisai kecil itu bercampur dengan gangjin milik Zhou Yu, menghantam dengan keras ke dada tetua Tian Seng. Bang! Tetua Tian Seng memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Setelah tersungkur ke tanah, tetua Tian Seng mengabaikan rasa sakit yang amat sangat dan segera bangkit. Dia menatap Zhou Yu dengan tak percaya. Kau, bagaimana kau bisa mematahkan teknik iblis hitamku? Zhou Yu tertawa dingin dan mengulurkan tinjunya. Ki sejati berwarna emas berkelebat terus-menerus di tinjunya. Ki sejati ini memberikan perasaan yang sangat tajam. Seakan-akan dapat memotong pandangan seseorang. Murid tetua Tian Seng tiba-tiba mengecil, dia mengenalinya. Ini adalah ki sejati emas merah. Kamu benar-benar berhasil mencapai alam suci pemurnian ki. Nada bicara tetua Tian Seng penuh dengan keterkejutan. Di jalur seni bela diri, sejak awal alam suci, jalur pemurnian ki jauh melampaui pemurnian tubuh. Terlebih lagi, Zhou Yu memiliki ki sejati emas merah yang sangat kuat dalam menyerang. Apa artinya ini? Penatua Tian Seng tahu betul. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Zhou Yu, kekuatan Zhou Yu jauh dari sederhana. Wajah tetua Tian Seng berubah, dia berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun. Dia tahu, menghadapi ahli alam suci pemurnian ki dengan ki sejati emas merah, dia sama sekali tidak sebanding. Satu-satunya kesempatannya untuk menang adalah mengumpulkan beberapa bawahan untuk mengepung Zhou Yu. Namun sebelum itu, ia harus memastikan keselamatannya sendiri. Pilihan tetua Tian Seng untuk melarikan diri membuat Zhou Yu terkejut. Namun, tawa dingin melintas di matanya. Sekarang mau lari. Bukankah sudah terlambat? Zhou Yu langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungai, sosoknya langsung berubah menjadi hantu, menyerbu langsung ke arah tetua Tian Seng. Penatua Tian Seng baru saja berlari kurang dari 10 meter, dan segera merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekat dari belakang. Wajahnya berubah drastis, langsung mengaktifkan gangjin untuk bertahan sambil berteriak tajam. Cepat datang bantu aku. Teriakan mendesak tetua Tian Seng segera menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh serempak, lalu melihat pemandangan yang mengejutkan. Hanya untuk melihat Zhou Yu muncul di belakang tetua Tian Seng seperti kilat. Lalu,
dia meninju keluar. Pada saat ini, lengannya tampak berubah menjadi tombak tajam, yang langsung menembus pertahanan tetua Tiansheng. Puff! Pukulan ini langsung mengenai punggung tetua Tiansheng, hampir tanpa halangan apapun, menembus tubuhnya. Tubuh tetua Tiansheng menegang, dan dia menunduk dengan tak percaya. Dia melihat lubang berdarah di jantungnya. Tetua Tiansheng tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang ahli alam suci sempurna, sesepuh domain gelap, akan mati di sini seperti ini. Pada saat itu, banyak adegan terlintas dalam pikirannya. Pembalasan dendam yang telah lama direncanakannya untuk muridnya. Sumber daya leluhur yang telah susah payah ia rencanakan untuk diperoleh. Kekuatan tertingginya di domain gelap. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Bang! Tubuh tetua Tiansheng jatuh tersungkur ke tanah. Kesunyian. Pada saat itu, seluruh ruang bawah tanah sunyi senyap. Tidak seorang pun menyangka tetua Tiansheng akan meninggal seperti ini. Namun, saat semua orang belum bereaksi, Zhou Yu bergerak lebih dulu. Dia melintas dan langsung muncul di depan King Niu Fawang, yang paling dekat dengannya. Sebelumnya, King Niu Fawang ditekan oleh dua ahli alam suci akhir dan satu ahli alam suci sempurna, mundur selangkah demi selangkah dan terluka parah. Dan pada saat ini, Zhou Yu mengunci ahli sempurna alam suci dan meninjunya. Wajah pria itu berubah, segera mengaktifkan Gang Jin untuk memblokir. Namun pertahanan Gang Jin-nya menjadi sangat rapuh di hadapan Red Gold Truki milik Zhou Yu. Retakan. Pukulan Zhou Yu langsung menghancurkan pertahanan orang ini, pada saat yang sama, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terlempar. Setelah melukai orang ini dengan serius dengan satu pukulan, Zhou Yu juga tertegun. Orang ini seharusnya merupakan ahli alam suci sempurna, tetapi dibandingkan dengan tetua Tiansheng dan Hei Gu, dia terlalu lemah. Zhou Yu menyapu dengan indera ilahi, lalu kilatan cahaya muncul di matanya. Ternyata, obat rahasia digunakan untuk mendorong orang ini secara paksa ke alam suci lengkap. Selanjutnya, indera ketuhanan Zhou Yu langsung melingkupi semua pakar di domain gelap. Benar saja, para ahli alam suci lengkap yang disebut-sebut itu semuanya diusir dengan pengobatan rahasia. Kultivasi mereka sesungguhnya mungkin hanya setara dengan Mid Holy Realm, dengan beberapa ahli alam akhir yang ikut campur. Dengan itu, Zhou Yu sedikit rileks. Jika semua orang ini adalah alam suci sempurna, dia pasti akan mempertimbangkan untuk mencalonkan diri. Tapi sekarang, mulut Zhou Yu menampakkan senyum tajam. Pada saat yang sama, kerumunan yang awalnya linglung, semuanya kembali sadar. Pihak klan Daragu tentu saja menunjukkan kegembiraan dan keceriaan, karena Zhou Yu berdiri di pihak mereka. Kekuatan dahsyat Zhou Yu dalam membunuh tetua Tiansheng merupakan dorongan besar bagi mereka. Sebaliknya, di sisi domain gelap. Awalnya, mereka mengira mereka berada di posisi yang unggul, kemenangan sudah pasti, tetapi dengan kematian tetua Tiansheng, dan Zhou Yu yang melukai para seorang ahli alam suci lengkap dengan satu pukulan, orang-orang yang tersisa berubah warna secara drastis. Mereka terlalu menyadari kekuatan mereka yang sesungguhnya. Jika bahkan pemimpin mereka, tetua Tiansheng, tidak sebanding dengan Zhou Yu, bagaimana mungkin mereka bisa setara? Pada saat ini, di dekat pintu keluar ruang bawah tanah, dua ahli alam suci lengkap yang mengepung Cisiong tiba-tiba mundur dari pertempuran tanpa ragu-ragu, melesat menuju pintu keluar. Dengan pelarian mendadak kedua orang ini, yang lain bereaksi, dan dalam sekejap, 7 atau 8 ahli domain gelap juga meninggalkan lawan mereka, melarikan diri menuju pintu masuk. Tiba-tiba, sisa orang-orang Dark Domain mulai melarikan diri. Cisiong dan yang lainnya mula-mula tertegun, lalu mereka mendengar teriakan marah Surigang. Surigang mengejar dengan marah dan menjerat satu orang. Cisiong dan yang lainnya juga bereaksi. Semua orang membawa niat membunuh, memulai pengejaran. Melihat kejadian ini, sang ketua klan yang berada di pojok, wajah pucatnya akhirnya menampakkan senyum. Saraf yang awalnya tegang akhirnya rileks. Dia tahu usahanya tidak sia-sia. Pada saat itu, pemimpin klan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia mengamati seluruh area, tetapi tidak menemukan Hei Gu. Wajah pemimpin klan tenggelam, dan dia segera berkata kepada Zhou Yu. Teman muda Zhou, orang-orang Dark Domain itu tidak penting, tapi tolong tangkap Hei Gu. Zhou Yu menyipitkan matanya, dia juga menyadari Hei Gu telah hilang. Zhou Yu tertawa dingin. Jangan khawatir, ketua klan, bahkan jika kau tidak membunuhnya, aku tidak akan melepaskannya. Sambil berkata demikian, sosok Zhou Yu melintas, dan langsung menuju pintu keluar. Bab 984. Tuan Surgawi. Di luar aula utama klan Budara. Hei Gu bergegas keluar dengan wajah penuh kepanikan. Di wajahnya, tidak hanya ada kepanikan, tetapi juga kemarahan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tiansheng yang lebih tua akan mati di tangan Zhou Yu. Itu pasti roh geng dari Ibu Gu Fajragu. Kemarahan membuncah dalam hati Hei Gu.
Kalau bukan karena ketua klan yang mengorbankan roh geng ibu Gufajragu yang telah dikultivasikan selama ratusan tahun kepada Zhou Yu, dia tidak akan percaya kekuatan Zhou Yu bisa menjadi begitu mengerikan. Namun sekarang, dengan meninggalnya Tian Sheng, sudah terlambat untuk melakukan apapun, semua rencananya telah runtuh. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah melarikan diri. Namun, dia belum jauh dari aula utama ketika dia melihat lebih dari selusin prajurit elit dari domain gelap, yang dia bawa bersama komando darahnya, juga melarikan diri satu demi satu. Terlebih lagi, karena luka-lukanya, kekuatannya kurang dari setengah, dan dalam waktu singkat, para petarung elit Dark Domain ini melampauinya. Pada saat itu, Hei Gu panik. Dia mengeluarkan perintah darahnya dan meraung dengan marah. Siapa yang menyuruhmu melarikan diri? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan hal ini? Cepat kembali, hentikan mereka. Salah satu petarung elit Dark Domain di dekatnya meninju udara ke arahnya. Persetan denganmu. Pukulan itu membuatnya lengah, dan Hei Gu tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak takut pada komando darah sekarang. Hei Gu menjerit memilukan dan terpental ke samping. Akan tetapi, setelah orang itu meninju, dia bahkan tidak melirik Hei Gu dan langsung lari terbirit-birit. Tepat saat Hei Gu hendak berdiri, dia mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hei Gu, menurutmu kau mau pergi kemana? Hei Gu gemetar seluruh tubuhnya, secara otomatis menoleh untuk melihat bahwa Zhou Yu, entah bagaimana, telah muncul di belakangnya. Wajah Hei Gu berubah drastis karena ketakutan, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih pinggangnya, tetapi yang dilihatnya hanyalah Zhou Yu mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan langsung menghantamnya, mengingatkannya pada seekor lalat yang ditepuk langsung oleh pemukul lalat. Tubuh Hei Gu terbanting keras ke tanah, dan tulang serta meridian di seluruh tubuhnya hancur dalam sekejap. Pada titik ini, Hei Gu lumpuh total. Hei Gu menjerit menyayat hati, ingin melawan namun tak mampu mengendalikan tubuhnya karena seluruh meridiannya telah rusak. Pada saat ini, Suri Gang, Qi Xiong, dan yang lainnya juga bergegas keluar. Melihat Hei Gu tergeletak di tanah, Qi Xiong yang diliputi amarah, melangkah maju dan menginjak langsung kepala Hei Gu. Zhou Yu bermaksud menghentikannya, tetapi merasakan kemarahan Qi Xiong dan yang lainnya, dia akhirnya tidak campur tangan. Retakan. Kepala Hei Gu hancur menjadi bubur, yang mengakibatkan kematiannya. Dengan kematian Hei Gu, Zhou Yu juga menghela napas lega. Tidak peduli apapun, dia telah memenuhi janjinya kepada Yun Feifei. Setelah menangani Hei Gu, King Niu segera mulai mengatur semua orang untuk memulai pekerjaan setelahnya. Tak lama kemudian, Nyonya Yin Luo, dengan mata merahnya, mendukung ketua klan saat mereka berjalan keluar dari aula utama. Wajah ketua klan pucat pasi, dan napas kematian sudah terpancar darinya. Pemimpin klan. Pemimpin klan. Semua orang berteriak dengan cemas, wajah mereka penuh kesedihan. Huo Xing segera mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu. Tuan Zhou, ketua klan. Hanya dengan satu pandangan, Zhou Yu tahu pemimpin klan tidak punya banyak waktu lagi. Dalam situasi ini, dia tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kulit Huo Xing langsung berubah pucat. Pemimpin klan rupanya juga mengetahui kondisinya. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam, matanya dipenuhi dengan keengganan dan rasa bersalah. Semuanya, cobaan ini untuk klan kita, semua karena kesombonganku. Tapi untungnya, semua ini sudah berakhir. Mulai hari ini, saya punya dua pengumuman yang harus disampaikan. Mulai hari ini, King Niu akan bertindak sementara sebagai pemimpin klan sampai pemimpin baru dipilih. Mendengar ini, bibir King Niu bergetar. Pemimpin klan. Pemimpin klan memandang King Niu. King Niu, aku serahkan klan Budara padamu, jangan kecewakan aku. King Niu mengangguk gemetar sambil menggertakkan giginya. Pemimpin klan. Kemudian, pemimpin klan menoleh ke Zhou Yu. Teman muda Zhou, aku punya satu permintaan lagi. Zhou Yu tidak menyangka pemimpin klan akan berpaling padanya. Dia segera melangkah maju ke arah pemimpin klan. Pemimpin klan, silakan bicara. Pemimpin klan sudah diambang kehancuran, matanya terlalu lemah untuk bisa terbuka sepenuhnya. Namun, dia tetap mendorong dengan sisa tenaganya, sambil berkata, silakan ambil peran sebagai guru surgawi suku kami. Guru surgawi. Zhou Yu terkejut. Dia tidak pernah menyangka ketua klan akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia tidak tahu apa itu guru surgawi. Namun, yang lain tercengang oleh kata-kata pemimpin klan, semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, King Niu buru-buru menjelaskan. Sahabat muda Zhou, peran guru surgawi di klan kita setara dengan seorang pemimpin klan kehormatan, yang kedua setelah pemimpin klan, di atas semua pemimpin dan Raja Dharma. Guru surgawi tidak perlu melakukan tugas-tugas khusus, tetapi menikmati hak istimewa tertinggi. Mendengar ini, Zhou Yu secara garis besar mengerti. Pemimpin klan benar-benar menginginkan orang luar seperti dia untuk menduduki posisi penting seperti itu, tidak heran yang lain begitu terkejut.
Zhou Yu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin klan, aku orang luar, masalah ini, masih." Namun sebelum Zhou Yu bisa menyelesaikannya, pemimpin klan terus memohon. "Teman muda Zhou, tolong jangan menolak. Ibu Gu Vajragu adalah sesuatu yang telah dibesarkan oleh klan kita selama ratusan tahun, kini menyatu denganmu, kau bukan lagi orang luar." Bab 985. Pembayaran kembali. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu tidak dapat menahan senyum pahit dalam hatinya. Dia mengerti arti di balik kata-kata pemimpin klan. Tampaknya karena dia menerima begitu banyak bantuan dari mereka, dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa berpikir dua kali. Jelas, pemimpin klan ingin menggunakan bantuan besar ini untuk mempertahankannya di klan Budara. Pada titik ini, King Niu dan yang lainnya juga menebak niat pemimpin klan, dan mereka semua berbicara satu demi satu. "Tuan Zhou, mohon setujui ketua klan. Ya, kau telah menyelamatkan klan Budara kami, kau adalah seorang dermawan bagi kami." Menghadapi permintaan semua orang, Zhou Yu menjawab tanpa daya. "Tapi aku punya banyak hal yang harus dilakukan, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya." Mendengar hal ini, pemimpin klan berbicara lagi. "Asalkan, kau berjanji, untuk melindungi klanku, sesuai kemampuanmu, itu sudah cukup. Tidak perlu, untuk tinggal di sini terus-menerus." Zhou Yu terkejut. Karena ketua klan mengatakannya seperti ini, dia benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Selanjutnya, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mendengar ini, wajah pemimpin klan langsung menunjukkan senyuman. Saat kata-kata itu terucap, mata pemimpin klan tertutup sepenuhnya. Pemimpin klan. Dalam sekejap, King Niu dan yang lainnya berteriak sedih. Dalam 3 hari berikutnya, klan Budara sibuk membersihkan kekacauan yang tersisa setelah pertempuran besar. Sementara itu, Zhou Yu, Yun Feifei, Asa, dan Tang Bebe diatur oleh King Niu untuk tinggal di halaman yang tenang. 3 hari yang lalu, Zhou Yu telah memberitahu Yun Feifei tentang kematian He Gu. Setelah Yun Feifei mengetahui hal itu, dia mengunci diri di kamarnya. Selama 3 hari, Yun Feifei tidak keluar dari kamarnya. Zhou Yu, khawatir sesuatu akan terjadi padanya, menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dan menemukan Yun Feifei berlutut di tanah, tampaknya berdoa untuk keluarganya yang telah meninggal. Melihat hal ini, Zhou Yu tidak mengganggunya. Pada suatu malam 3 hari kemudian, Zhou Yu sedang bermeditasi dan memurnikan ki di kamarnya ketika terdengar ketukan lembut. "Zhou Yu, ini aku." Itu suara Yun Feifei. Zhou Yu segera tersenyum dan berkata, "Kakak Yun, pintunya tidak terkunci, kamu bisa langsung masuk." Setelah Zhou Yu berbicara, pintu perlahan terbuka setelah beberapa saat. Zhou Yu mendongak dan tertegun pada saat berikutnya. Yun Feifei berdiri di depan pintu, tampak seperti baru mandi, rambutnya masih agak basah, mengenakan gaun panjang yang sangat terbuka. Saat ia berjalan, tubuhnya tampak bergoyang, jelas menunjukkan bahwa ia tidak mengenakan apapun di balik gaun itu. "Kakak Yun, kamu." Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Pada saat ini, Yun Feifei telah datang ke Zhou Yu. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, dan berkata dengan lembut. "Zhou Yu, aku berjanji padamu saat itu, selama kau membalas dendam atas dendamku, aku akan menyerahkan diriku padamu." Dengan kata-kata itu, Yun Feifei mulai membuka pakaiannya. Dalam sekejap, tubuh menggerakkan dan liar ditampilkan di depan Zhou Yu. Zhou Yu hampir mimisan. Dia segera mengulurkan tangan untuk menarikkan pakaian Yun Feifei untuknya. "Kakak Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak membalaskan dendammu untuk ini." Yun Feifei dengan cepat berkata. "Zhou Yu, aku serius." Zhou Yu berkata sambil tersenyum kecut. "Kakak Yun, karena aku memanggilmu kakak, itu artinya aku menganggapmu sebagai keluarga, tolong jangan lakukan ini lagi." Mendengar ini, ekspresi Yun Feifei sejenak tertegun, dengan tatapan rumit di matanya. Tatapan ini mengandung rasa terima kasih dan sedikit kekecewaan. Saat itu, suara lain terdengar dari ambang pintu. "Saudari Yun, saudara Zhou Yu, jadi kalian ada di sini." Zhou Yu mendongak dan melihat Asa dan Tang Bebe berjalan bergandengan tangan. Pembicaranya adalah Asa. Melihat mereka datang, Yun Feifei tiba-tiba menjadi bingung. Dia cepat-cepat berpakaian dan secara naluriah memeluk dadanya. Saat itu Asa datang menghampiri mereka. Dia menatap Yun Feifei dengan rasa ingin tahu. "Kakak Yun, ada apa? Kenapa wajahmu begitu merah?" Yun Feifei sangat malu dan cepat berkata. "Asa, aku baik-baik saja, hanya saja sedikit panas." Mendengar ini, Zhou Yu terkekeh dalam hati tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Asa dan Tang Bebe. "Asa, Bebe, kenapa kalian masih bangun?" Asa terkekeh. "Paman Huo memintaku untuk menemukanmu. Dia bilang ada sesuatu yang penting terjadi di klan malam ini, dan memintamu untuk datang membicarakannya." "Sesuatu yang penting?" Zhou Yu bingung.
Aza menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, oh, Paman Huo juga secara khusus memerintahkanku untuk membawa Bei juga. Sepertinya ada hubungannya dengan Bei. Tang Bei tidak berbicara, tetapi dia mengangguk. Zhou Yu bingung, lalu matanya berkilat cahaya aneh. Mungkinkah mereka ingin membuka tanah leluhur saat ini? Zhou Yu ragu sejenak, lalu menatap Bei. Bei, kamu istirahat dulu, aku akan lihat apa maksudnya. Namun, Tang Bei menggelengkan kepalanya. Kakak Yu, aku akan pergi bersamamu. Kemudian, menatap Zhou Yu dengan ekspresi tegas. Saudara Yu, aku tahu kekhawatiranmu, tapi aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya, aku bersedia melakukan ini. Mendengar ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam. Dengan itu, Zhou Yu keluar terlebih dahulu. Bab 986. Diskusi Aula Utama. Zhou Yu dan yang lainnya sekali lagi tiba di Aula Utama klan Budara. Setelah 3 hari perbaikan, Aula Utama telah dikembalikan ke keadaan semula. Ketika Zhou Yu dan keempat orang lainnya tiba, Aula Utama sudah penuh dengan orang. Sudah ada lebih dari 10 pemimpin suku, dipimpin oleh Surigang, bersama dengan 3 Raja Dharma Agung seperti Qi Xiong dan bawahan kepercayaan mereka. Selain itu, ada King Niu yang duduk di kursi utama. Begitu melihat Zhou Yu masuk, semua orang berdiri. Lagi pula, Zhou Yu secara pribadi ditunjuk oleh pemimpin klan yang baru saja meninggal sebagai Master Surgawi, dan dia baru saja menyelamatkan klan Budara. Oleh karena itu, pandangan yang diarahkan kepada Zhou Yu tidak hanya penuh rasa terima kasih tetapi juga penuh hormat. Salam, Guru Surgawi. Secara serentak semua orang membungkuk sedikit dan berkata. Zhou Yu terkejut, lalu dia melambaikan tangan kepada semua orang. Tidak perlu formalitas, silakan duduk. Akan tetapi, bahkan para pemimpin suku dan Raja Dharma tidak duduk. Pada saat ini, King Niu berdiri, menunjuk ke tempat duduk di sampingnya, dan tersenyum pada Zhou Yu. Tuan Surgawi, klan Budara kami sangat menghargai status dan kedudukan. Jika Anda tidak duduk, mereka tidak bisa duduk. Tuan Surgawi, Pendeta, silakan duduk di sini. Zhou Yu tersenyum tak berdaya, lalu pergi bersama Tang Bei untuk duduk. Yun Fei dan Asha diatur duduk di belakang mereka. Begitu Zhou Yu telah duduk, barulah semua orang lain mengambil tempat duduknya. Setelah duduk, King Niu terbatuk ringan, lalu dengan muram melaporkan kerugian yang disebabkan oleh pemberontakan Hei Gu dan peraturan baru yang dirumuskan untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi. Dia kemudian berbicara tentang persiapan pemakaman pemimpin klan. 2 hal ini tidak diragukan lagi merupakan perubahan terbesar dalam klan Budara selama berabad-abad. Saat King Niu mengucapkan kata demi kata, seluruh aula besar menjadi sunyi, dengan rasa sedih dan marah memenuhi udara. Bahkan Asha yang biasanya ceria kini tampak murung, tampak sangat gelisah. Tanpa diduga, King Niu mengumumkan bahwa pemakaman pemimpin klan tidak akan diadakan hingga sebulan kemudian. Hal ini membuat banyak orang tampak bingung. King Niu tentu saja menyadari keraguan orang banyak, dan dia diam-diam mengamati semua orang, tatapannya menyapu mereka perlahan. Alasan pemakaman ditunda adalah karena ketua klan telah secara tegas menginstruksikan bahwa satu hal harus diselesaikan sebelum dia dimakamkan. Hal itu untuk memulai tanah leluhur. Mendengar kata-kata, memulai tanah leluhur, semua orang di aula besar tidak dapat menahan diri untuk sedikit gemetar. Atmosfer yang hampir beku tampaknya tiba-tiba mulai mencair. Tatapan mata penonton yang awalnya muram pun berubah cerah. Pada titik ini, King Niu sedikit membungkuk, menatap Zhou Yu dan pendeta wanita. Tuan Surgawi, Pendeta, agenda utama mengundang Anda ke sini hari ini adalah untuk membahas inisiasi tanah leluhur. Kedua syarat untuk memulai tanah leluhur sudah terpenuhi. Jika Guru Surgawi tidak keberatan, kami berencana untuk memulai tanah leluhur malam ini di tengah malam. Zhou Yu tidak menyangka jangka waktu untuk memulai tanah leluhur akan secepat ini. Dia melirik Tang Bei di sampingnya, dan saat melihat tatapan Zhou Yu, Tang Bei segera mengangguk tegas. Meskipun Tang Bei sangat kooperatif, Zhou Yu tidak tega melihatnya dalam bahaya. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, menatap King Niu, dan berkata perlahan. Saya punya 2 permintaan terkait inisiasi tanah leluhur. Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada Zhou Yu. King Niu segera berkata, Tuan Surgawi, sampaikan permintaan Anda. Zhou Yu berkata terus terang. Pertama, sebelum memulai tanah leluhur, aku butuh beberapa herbal untuk menutrisi darah esensi. Kedua, selama inisiasi tanah leluhur, jika Bei dalam bahaya, prosesnya harus segera dihentikan. Mendengar ini, banyak orang di aula besar menunjukkan ekspresi ketidakpuasan, tetapi mata King Niu tiba-tiba memancarkan pandangan tegas, dan melihat ini, semua orang segera menundukkan kepala. King Niu menatap Zhou Yu dan mengangguk. Guru Surgawi, kedua permintaan itu dapat diterima. Beritahu saya ramuan apa yang Anda butuhkan, dan saya akan segera menyiapkannya. Zhou Yu tidak menyangka King Niu akan menyetujuinya begitu saja,
Ekspresinya agak rileks, lalu dia menyebutkan semua ramuan yang dia butuhkan. Setelah membaca daftar itu, King Niu tersenyum dan berkata, "Ramuan yang Anda minta sungguh luar biasa, Guru Surgawi. Namun, untungnya klan kami terletak di pegunungan 10.000 besar, tempat tanaman obat berlimpah. Saya akan segera mengirimkan ramuan ini ke tempat tinggal Anda. Dengan 4 jam tersisa sebelum inisiasi, apakah itu cukup waktu untuk persiapan Anda, Guru Surgawi?" Zhou Yu mengangguk. Dengan itu, King Niu bangkit dan berbicara kepada halayak. "Rapat hari ini berakhir di sini. Malam ini, tidak ada yang boleh beristirahat. Sesuai rencana sebelumnya, setiap orang akan mengambil posisi untuk menjaga semua pintu masuk klan kita, memastikan tidak ada hal tak terduga yang terjadi malam ini." Dipahami. Kerumunan di aula utama berdiri serempak, menanggapi dengan satu suara, lantang dan bertenaga. King Niu mengangguk puas. Setelah semua orang bubar, Zhou Yu tidak terburu-buru pergi. Ia menatap King Niu. Pemimpin klan King Niu, He Gu sebelumnya menangkap tetua Sun Ling. "Di mana dia sekarang? Apakah kamu tidak menyelamatkannya?" Mendengar ini, King Niu menghela napas. "Nyonya Sun Ling telah diselamatkan, tetapi karena kematian ketua klan, beliau sangat berduka dan memberitahu kami bahwa beliau akan menjaga arwah ketua klan selama sebulan dan tidak akan menemui orang luar. Kami tidak bisa menolak, jadi kami setuju." Mendengar ini, Zhou Yu juga menunjukkan sedikit kesedihan di matanya. Sedikit hal yang lebih menyakitkan daripada melihat orang berambut putih mengusir orang berambut hitam. Dia mendesah dan berkata, selama Sun Ling aman, dia bisa memenuhi janjinya kepada Yang Siwu. Setelah itu, Zhou Yu bangkit dan pergi, kembali ke kediamannya. Orang-orang King Niu segera mengirimkan ramuan herbal yang dibutuhkan Zhou Yu ke kediamannya. Zhou Yu tidak membuang waktu dan segera mulai menyiapkan obat spiritual untuk mengisi kembali darah esensi untuk Tang Beibei. Waktu berlalu cepat, dan segera tengah malam. Zhou Yu dan yang lainnya, dipimpin oleh King Niu, tiba di depan sebuah gunung besar di bagian terdalam klan Gudarah. "Disinilah letak tanah leluhur klan kami." Menatap gunung besar itu, mata King Niu tak dapat menahan ekspresi gembira. Bab 987 Palu Pemecah Langit. Pada saat ini, berdiri di belakang lembu hijau, Surigang, Huo Xing, dan yang lainnya seperti Qi Xiong dan Zi Ying semuanya memiliki ekspresi berapi-api di mata mereka. Sapi hijau itu tidak ragu-ragu dan melangkah maju ke kaki gunung, di depan tembok batu besar. Dinding batu ini berbeda dari badan gunung yang terjal, karena tampak relatif datar. Setelah mendekati dinding batu, lembu hijau mengulurkan tangannya dan mulai terus-menerus menyentuh dinding tersebut. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Sesaat kemudian, ia menemukan bagian yang menonjol pada dinding batu. Kemudian, lembu hijau itu segera memanggil Qi Xiong di belakangnya. "Qi Xiong, bawa barangnya." Qi Xiong segera mengambil kotak tembaga besar dari samping, berjalan maju, dengan hikmat meletakkan kotak tembaga itu di tanah, lalu mundur. Zhou Yu menatap kotak tembaga itu dengan rasa ingin tahu, mengamatinya dengan indera ilahiyahnya, dan menemukan bahwa ia tidak dapat menembusnya sama sekali. Pada saat ini, lembu hijau menatap Zhou Yu lagi. "Tuan Surgawi, ini adalah palu pemecah langit yang berharga milik klan kita. Untuk membuka tanah leluhur, kekuatan palu pemecah langit ini perlu diaktifkan. Dan untuk mengaktifkan palu pemecah langit, dibutuhkan darah esensi dari garis keturunan Dewa Penyihir, jadi." Mendengar ini, Zhou Yu mengerti. Dengan kata lain, mereka perlu menggunakan darah esensi Tang Beibei untuk mengaktifkan palu pemecah langit ini. Zhou Yu mengangguk, lalu menatap Tang Beibei di sampingnya. Tang Beibei tidak menunjukkan rasa takut, melirik Zhou Yu, lalu dengan sukarela melangkah maju untuk berdiri di samping lembu hijau. Sapi hijau itu menatap tajam ke arah Tang Beibei lalu berkata dengan sopan, "Penyihir, aku akan mengingatkanmu sebentar lagi. Tolong letakkan telapak tanganmu di kotak tembaga itu. Kotak tembaga ini akan menyedot darah esensi dari telapak tanganmu. Proses ini mungkin menyakitkan, jadi kuharap penyihir itu bisa menahannya." Mendengar ini, wajah Tang Beibei menjadi sedikit pucat, tetapi dia masih mengangguk dengan berani. "Baiklah, kalau begitu saya akan mulai." Selesai berbicara, lembu hijau melangkah di depan kotak tembaga, berlutut dengan hikmat di hadapannya, dan kemudian melakukan serangkaian segel tangan yang rumit ke arah kotak tembaga tersebut. Saat ia menyelesaikan serangkaian segel tangan, kotak tembaga yang sebelumnya biasa-biasa saja tiba-tiba mulai berubah warna. Dimulai dari warna tembaga berkarat awalnya, warnanya berangsur-angsur menjadi lebih tua, dan pada titik yang tidak diketahui, mulai memancarkan cahaya keemasan gelap yang redup. Pada saat ini, lembu hijau menyelesaikan seluruh rangkaian segel tangan dan tiba-tiba menamparkan kotak tembaga itu dengan kedua telapak tangannya. Ledakan. Seketika, cahaya keemasan gelap cemerlang memancar dari kotak tembaga itu. Melihat kejadian ini, Surigang dan beberapa orang di samping mereka hampir melompat kaget, banyak di antara mereka yang tanpa sadar menjulurkan leher dan melangkah maju. Namun,
pada saat berikutnya, teriakan lembu hijau terdengar. Semuanya, mundur 5 meter. Mendengar teriakan ini, wajah Surigang dan yang lainnya berubah, tetapi mereka semua segera mundur bersama. Hanya Zhou Yu, bukannya mundur, malah berdiri di belakang Tang Beibei. Sapi hijau tidak ragu akan hal ini tetapi langsung menatap Tang Beibei. Penyihir, sudah waktunya. Silakan tekan telapak tanganmu pada kotak tembaga ini. Mendengar ini, Tang Beibei tidak ragu-ragu, mengulurkan tangannya, dan menekannya langsung ke kotak tembaga. Ledakan. Segera. Saat telapak tangan Tang Beibei menyentuh kotak tembaga, cahaya kemasan gelap itu menyala. Gelombang panas yang mengerikan langsung melanda. Bahkan Zhou Yu, yang berada di alam 7 kuali dan mempraktikkan teknik kuali emas, merasakan seluruh tubuhnya terbakar kesakitan, menunjukkan panas yang menyengat. Pada saat itu, mata Zhou Yu berkedut, hampir tidak dapat menahan diri untuk campur tangan. Karena Beibei memiliki tubuh fana, bagaimana dia bisa menahan api yang begitu mengerikan? Namun, apa yang mengejutkannya terjadi? Panas yang mengerikan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Tang Beibei. Semua api secara otomatis melewati dia begitu mencapai sisinya. Satu-satunya perubahan pada Tang Beibei adalah ekspresi kesakitan yang ditampilkan di wajah halusnya. Zhou Yu memfokuskan pandangannya, menyadari bahwa dari telapak tangan Tang Beibei, darah merah mengalir, perlahan menetes ke dalam alur pola pada kotak tembaga, tampaknya mencoba mengisi semua alur. Melihat kejadian ini, dahi Zhou Yu berkerut erat. Alur pola pada kotak tembaga itu begitu banyak, dan Tang Beibei hanyalah seorang mahasiswa biasa dengan tubuh ramping. Mungkinkah darah esensi tubuhnya cukup? Kilatan kontemplatif melintas di mata Zhou Yu, lalu dia mengeluarkan botol kecil dari tubuhnya. Botol kecil ini berisi obat spiritual yang telah dimurnikannya sebelumnya menggunakan berbagai bahan. Ramuan darah 9 ginseng untuk mengisi kembali ki dan darah. Ramuan darah 9 ginseng ini dibuat dengan 6 jenis ginseng yang berbeda dan 3 jenis lingzi terestrial. Semua herbal yang digunakan berusia lebih dari 500 tahun. Dalam keadaan normal, bahkan seekor gajah dewasa yang meminum ini akan mati karena ledakan ki primordial di dalamnya. Namun, dengan Zhou Yu di sampingnya untuk membantu menghilangkan kekuatan obat, hal itu tidak akan terlalu berbahaya. Tetapi melakukan pengeluaran darah dan pengisian darah secara bersamaan dapat menyebabkan kerusakan parah pada tubuh manusia. Zhou Yu tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Saat Zhou Yu tengah tenggelam dalam pikirannya, kotak tembaga itu telah terisi 2/3 dengan darah esensi Beibei. Namun, kondisi fisik Tang Beibei sudah diambang kehancuran. Seluruh tubuhnya pucat, tak ada jejak darah, dan tubuhnya mulai bergoyang, jelas tak mampu bertahan. Pada saat ini, King Yu juga menyadarinya, dan ekspresi khawatir tampak di wajahnya. Sesekali dia melirik Zhou Yu. Tepat pada saat itu, sosok Tang Beibei tiba-tiba bergoyang dan kemudian pingsan. Wus! Sosok Zhou Yu berkelebat, seketika muncul di hadapan Tang Beibei, lalu dia menyuapkan ramuan ginseng darah ke dalam mulutnya sambil menempelkan tangannya di dada Tang Beibei, mengalirkan Nether Fire Truki ke dalam tubuhnya. Bab 988. Tanah leluhur terbuka. Saat cairan ginseng darah memasuki tubuhnya, Tang Beibei, yang telah kehilangan kesadaran, perlahan membuka matanya. Saat melihat Zhou Yu, dia berhasil memaksakan senyum tipis di wajah pucatnya. Saudara Zhou Yu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya pelan. Jangan bicara, simpan kekuatanmu, aku akan membantumu. Oke. Tang Beibei mengangguk patuh, lalu menutup matanya lagi. Zhou Yu mendesak Nether Fire Truki untuk membantunya melarutkan cairan ginseng darah dalam tubuhnya, sedikit demi sedikit. Cairan ginseng darah mengalir cepat dan lembut ke dalam jantungnya, berubah menjadi darah esensi dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Meskipun dengan cepat mengalir keluar dari telapak tangannya lagi, dengan nutrisi dari darah esensi, kondisi fisik Tang Beibei akhirnya sedikit membaik. Di bawah pengawasan cemas para anggota senior klan Budara, yang dipimpin oleh King Niu, setelah 10 menit penuh, pola rumit pada kotak tembaga akhirnya terisi dengan darah esensi. Pada saat pola-pola itu terisi, kobaran api pada kotak tembaga itu perlahan padam. Klik, terdengar suara lembut. Tutup kotak tembaga itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dalam sekejap, pandangan semua orang tertuju pada bagian dalam kotak tembaga. Di dalam kotak tembaga itu terdapat palu berwarna putih keperakan yang panjangnya lebih dari 1 meter. Permukaan palu itu ditutupi dengan pola-pola yang rumit. Dan pada saat ini, pola-pola ini benar-benar bersinar redup dengan cahaya merah darah. Melihat pemandangan ini, King Niu berseru dengan gembira. Palu pemecah langit telah dibangkitkan dan kini siap digunakan. Sambil berkata demikian, dia menatap Zhou Yu dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Guru Surgawi. Zhou Yu melambaikan tangannya. Kedepannya, Beibei tidak akan dibutuhkan lagi, kan? King Niu cepat-cepat mengangguk. Benar, pendeta wanita bisa istirahat sekarang. Mendengar ini,
Zhou Yu segera menggendong Tang Beibei dan kembali, menyerahkannya kepada Yun Feifei untuk diurus. Pada saat ini, King Niu dengan sungguh-sungguh melakukan mantra lain, dan tak lama kemudian, seekor serangga gu kristal muncul dari telapak tangannya. Saat melihat serangga gu ini, Zhou Yu tercengang. Apakah ini, roh gu? Huo Xing, yang berdiri di dekatnya, dengan cepat menjelaskan. Ya, guru surgawi, ini adalah roh gu. Hanya dengan roh gu sebagai gu yang melekat, palu pemecah langit dapat digerakkan. Begitu Huo Xing selesai berbicara, King Niu menyegel roh gu ke dalam tubuhnya dengan teknik rahasia gu yang terikat. Saat roh gu memasuki tubuhnya, cahaya roh yang lembut terpancar dari King Niu. Baru pada saat itulah King Niu mengulurkan tangan, menggenggam palu pemecah langit, dan dengan sedikit tenaga, dia mengangkatnya. Saat palu pemecah langit diangkat, semua orang di sekitar, termasuk Huo Xing, menahan napas, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Tanpa menunda lagi, King Niu, sambil membawa palu pemecah langit, mendekati tonjolan yang ditemukan sebelumnya di tebing, lalu memanfaatkan ganjin, mengayunkan palu pemecah langit, dan menghantamkannya dengan keras ke tonjolan itu. Berdengung. Suara ini bahkan mengandung beberapa potensi serangan sonik. Untuk sesaat, banyak orang menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, untungnya, suara ini tidak ditujukan kepada individu manapun, sehingga semua orang segera kembali normal. Tentu saja, hal itu tidak berpengaruh pada Zhou Yu. Pandangan Zhou Yu tetap tertuju pada tempat yang terkena palu pemecah langit. Tonjolan itu telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan palu, dan retakan itu menyebar secara eksplosif ke seluruh dinding dalam sekejap. Retakan. Seketika, retakan padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tebing. Tak lama kemudian, retakan itu runtuh dan pecah dengan suara gemuruh, menyebabkan debu beterbangan ke angkasa. King Niu, melihat ini, segera memanggil Gang Win dengan ganjin, membubarkan debu. Ketika debu mulai mereda, di balik tebing yang runtuh terbentang gerbang perunggu yang besar. Gerbang perunggu ini tingginya 10 meter dan tampak sangat berat. Gerbang perunggu diukir dengan pola dan mural kuno, setiap goresan ditandai oleh berlalunya waktu. Bahkan mata yang tidak terlatih pun dapat melihat bahwa gerbang perunggu ini telah bertahan lama. Pada titik ini, King Niu mendekati bagian tengah gerbang perunggu, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh pola di atasnya, dengan cepat menemukan tempat yang tidak biasa. Kemudian, dia memegang palu pemecah langit tegak lurus dan perlahan membawanya mendekati gerbang perunggu. Saat bersentuhan, pola pada gerbang perunggu tampak menjadi hidup, langsung memancarkan cahaya biru lembut. Palu pemecah langit perlahan-lahan menyatu dengan cahaya biru ini. Semenit kemudian, palu penghancur langit lenyap sepenuhnya. Bang! Getaran hebat terjadi, menyebabkan semua orang berusaha keras menjaga keseimbangan. Tepat pada saat itu, gerbang perunggu yang besar mulai terangkat perlahan. Saat gerbang perunggu terbuka, kabut terlihat mengepul keluar dari celah di bawahnya. Apakah ini? Surigang dan yang lainnya mula-mula tertegun, lalu meledak dalam kegembiraan luar biasa. Energi spiritual yang sangat murni. Energi spiritual yang begitu murni menunjukkan melimpahnya sumber daya di tanah leluhur. Dan Zhou Yu juga tampak terkejut. Bahkan energi spiritual di gudang harta karun lembah raja pengobatan tidaklah semurni ini. Pada saat ini, keterampilan Taichu di dalam dirinya mulai beroperasi secara otomatis, dengan rakus menyerap energi spiritual murni. Dalam sekejap, Zhou Yu dipenuhi dengan antisipasi terhadap apa yang ada di tanah leluhurnya. Bab 989. Petunjuk Manik Jiwa. Tak lama kemudian, di hadapan mata semua orang yang penuh rasa ingin tahu, gerbang perunggu pun terbuka sepenuhnya. Energi spiritual yang luar biasa menyeruak keluar, hampir membuat semua orang terjatuh. Namun, ledakan energi spiritual ini tidak bertahan lama, lenyap sepenuhnya hanya dalam beberapa detik. Namun, dengan meletusnya energi spiritual ini, seluruh gunung belakang, dalam radius 500 meter, tersapu oleh energi tersebut. Dalam sekejap, bunga-bunga bermekaran dan burung-burung serta binatang-binatang berkicau, menghadirkan pemandangan kehidupan yang semarak. Setelah menyaksikan adegan ini, King Niu dan yang lainnya tidak dapat menahan gemetar karena kegirangan. Semua ini tampaknya menjadi pertanda datangnya kemakmuran bagi klan Budara. Ayo masuk dan lihat. Menekan kegembiraannya, King Niu menjadi orang pertama yang melangkahkan kaki ke tanah leluhur. Yang lainnya segera mengikuti. Di belakang gerbang perunggu ada koridor panjang. Sisi-sisi koridor ditutupi lumut, berwarna hijau tua. Setelah diamati lebih dekat, lumut ini, yang telah dipelihara oleh energi spiritual selama bertahun-tahun, telah berubah menjadi obat spiritual, dan khasiatnya tidak kalah dengan obat spiritual berusia 500 tahun. Pemikiran bahwa rumput liar yang tidak berguna seperti lumut dapat berubah menjadi obat spiritual menunjukkan banyak hal tentang konsentrasi energi spiritual di sini. Untuk sesaat, semua orang menjadi semakin bersemangat dengan situasi di dalam. Koridor itu panjangnya sekitar 100 meter. Tak lama kemudian,
mereka sampai di ujung koridor, di mana sebuah kuil raksasa muncul di hadapan mereka. Berdiri di pintu masuk kuil, mereka semua memasang ekspresi terkejut secara bersamaan. Bagian dalam kuil itu berupa alun-alun yang luas, seluruh tanahnya dilapisi dengan batu raksasa gelap yang misterius. Di kedua sisi kuil terdapat 9 tiang batu yang menjulang tinggi, hampir 100 meter. Pilar-pilar itu diukir dengan gambar binatang purba yang mengerikan. Setiap tiang batu memiliki bola giok raksasa. Pada saat ini, bola-bola giok ini terus-menerus memancarkan energi spiritual. Melihat bola giok ini, bahkan Zhou Yu pun tercengang. Sementara Zhou Yu terkejut, Huo Xing di sampingnya sudah berseru kegirangan. Itu giok mata spiritual, ya ampun. Pantas saja energi spiritual di sini begitu melimpah. Arai pengumpulan roh yang begitu luas telah disiapkan menggunakan giok mata spiritual. Giok mata spiritual adalah batu permata yang sangat langka dan berharga. Batu permata ini memiliki sifat luar biasa, mampu menyerap energi spiritual bawah tanah secara aktif. Arai pengumpulan roh yang disebutkan Huo Xing mengacu pada 18 pilar batu di hadapan mereka. Pilar-pilar ini tertanam dalam di tanah, dan melalui formasi pengumpulan yang terukir di atasnya, pilar-pilar tersebut memaksimalkan sifat-sifat giok mata spiritual, yang memungkinkan pilar-pilar tersebut untuk terus-menerus menarik energi spiritual dari bumi guna menyehatkan seluruh aula utama. Proses ini telah berlangsung selama ribuan tahun, membuatnya mudah dipahami mengapa energi spiritual di sini begitu padat. Pada saat ini, mendengar seruan gembira Huo Xing, yang lain juga memperlihatkan ekspresi gembira, tidak dapat menahan rasa gembira dan gembira, mereka bergegas menuju pilar batu. Zhou Yu tidak dapat menahan rasa heran dalam hati, menyadari mengapa orang-orang dari wilayah gelap bersekongkol dengan Hei Gu, tampaknya mereka sebagian besar mengincar tanah leluhur ini. Tanpa menyebut sumber daya lainnya, 18 buah batu giok mata spiritual ini saja sudah cukup menimbulkan rasa iri, bahkan kegilaan. Zhou Yu hendak mengikuti mereka tetapi tiba-tiba melirik ke atas kuil. Pada pandangan pertama, Zhou Yu gemetar seluruh tubuhnya dan langkahnya tiba-tiba terhenti. Atap kuil diukir dengan lukisan 9 naga raksasa, dengan 9 naga giok besar yang memamerkan berbagai pose megah, mengelilingi manik-manik besar yang bersinar, memperlihatkan pemandangan naga yang terbang tinggi dan harimau yang melompat. Hal yang menghentikan Zhou Yu adalah manik-manik ini. Pada saat ini, mata Zhou Yu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Manik-manik di atas aula utama hampir identik dengan manik jiwa di laut kesadarannya. Zhou Yu datang ke klan Budara kali ini tidak hanya untuk menyelamatkan orang tetapi juga untuk menyelidiki manik jiwa untuk melacak pemberontak lainnya. Dia tidak menyangka akan melihat manik-manik ini di atas aula utama saat memasuki tanah leluhur klan Budara. Untuk sesaat, hatinya berdebar kencang. Mungkinkah klan Budara benar-benar berhubungan dengan manik jiwa? Zhou Yu segera melepaskan indera ketuhanannya untuk menyelidiki manik itu. Akan tetapi, indera ketuhanannya terhenti oleh lapisan penghalang aneh yang berada hanya dalam jarak 30 meter dari puncak aula utama, dan tidak dapat maju lebih jauh lagi. Zhou Yu sedikit tercengang, lalu menarik napas dalam-dalam, memulihkan indera ketuhanannya, dan setelah melirik manik itu beberapa kali, dia berbalik untuk berjalan menuju King Niu dan yang lainnya. Pada saat ini, King Niu dan yang lainnya berkumpul di sekitar 18 kolom itu, penuh kegembiraan. Qi Xiong bahkan berteriak kegirangan. Hanya pilar-pilar ini saja yang dapat membawa klan kita ke puncaknya. Hahaha, kali ini, kita benar-benar kaya raya. Mendengar teriakan kegirangan Qi Xiong, yang lain pun menjadi sangat gembira. Pada saat ini, King Niu berbicara dengan nada dingin. Semua orang, semua yang ada di dalam tanah leluhur tidak boleh bocor sedikit pun, bahkan kepada keluarga atau anak-anak sendiri. Jika ada informasi tentang tempat ini yang bocor, aku akan menghukum berat tanpa ampun. Perkataan King Niu dipenuhi dengan niat membunuh, namun tidak ada seorang pun yang membantah. Setelah pengkhianatan Hei Gu, semua orang yang hadir tidak diragukan lagi adalah anggota inti klan Budara. Semua orang mengerti dengan sangat jelas. Jika situasi di sini bocor, niscaya akan mendatangkan bencana yang dapat memusnahkan klan mereka. Oleh karena itu, menanggapi peringatan King Niu, semua orang dengan sungguh-sungguh menjawab. Kami akan mematuhi instruksi pemimpin klan. Mendengar ini, King Niu mengangguk, lalu melirik beberapa gua batu di dekatnya. Ayo, mari kita lihat sisi-sisinya. Begitu mereka mendengarnya, semua orang dengan gembira mengikutinya. Bab 990. Seseorang dari keluarga Su. Pada saat yang sama Zhou Yu dan yang lainnya memasuki tanah leluhur. Di luar Kabupaten Nan, dekat pegunungan 10.000 besar. Qi Denian mondar-mandir terus di ruang kerjanya di keluarga Qi, wajahnya penuh kecemasan. Karena Su Pincang telah pergi ke lembah Raja Obat, sudah lebih dari seminggu berlalu. Secara teori, Su Pincang, dengan membawa 3 orang praktisi Sein Realm lengkap tingkat tinggi, seharusnya dapat menguasai lembah Raja Obat yang kecil dengan mudah. Jadi, mengapa mereka pergi begitu lama tanpa kabar? Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari gerbang.
Kidenian tengah asyik berpikir, mendengar ledakan itu, dia otomatis bergidik ngeri, lalu bergegas keluar dengan marah. Apa yang telah terjadi? Namun, begitu dia keluar dari ruang kerjanya, dia melihat dua bayangan terbang ke arahnya. Secara naluriah, dia meninju ke depan. Baru setelah dua kali berteriak, dia menyadari bahwa kedua bayangan itu sebenarnya adalah dua pelindung keluarga Qi. Pada saat ini, kedua pelindung itu sudah mati. Wajah Kidenian muram dan dipenuhi amarah saat dia mendongak, dan melihat seorang pria parubaya berambut abu-abu mendekat. Meskipun laki-laki ini tidak memancarkan aura apapun, saat melihatnya, napas Kidenian terhenti, dan bulu kuduknya berdiri. Perlu diketahui bahwa Kidenian sendiri sudah merupakan seorang praktisi alam Sein akhir tingkat tinggi. Namun, menghadapi laki-laki ini, dia tidak dapat menahan gemetar di dalam hatinya. Hal ini membuat Kidenian segera menyadari bahwa pria ini adalah seorang guru yang luar biasa, kekuatannya mungkin jauh melampaui tahap kesempurnaan agung di alam suci. Memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir dari Kidenian saat dia memaksakan diri untuk bertanya. Bolehkah aku bertanya, siapa kamu? Pria parubaya berambut abu-abu itu menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kamu kepala keluarga Qi? Meskipun nada bicara pria ini tenang, hal itu menimbulkan tekanan yang tak terlukiskan pada Kidenian. Dia mengangguk ragu-ragu. Saya Kidenian, kepala keluarga Qi. Lelaki berambut putih itu menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu berjalan santai ke meja Kidenian dan duduk tanpa basa-basi. Saya Li Defu dari keluarga Su Kyoto. Mendengar nama Li Defu, Kidenian mula-mula tertegun, lalu tubuhnya bergetar hebat, matanya menampakkan ketidakpercayaan. Apakah kamu, yang dikenal sebagai tetua Fu di samping kepala keluarga Su? Li Defu mengangkat alisnya sedikit. Kidenian buru-buru membungkuk dan berkata, Aku mendapat kehormatan untuk melihatmu dari jauh di keluarga Su sebelumnya, bersama dengan kepala keluarga. Faktanya, dia tidak hanya melihatnya tetapi juga memiliki pemahaman mengenai identitas pria ini. Penatua Fu ini merupakan master puncak tingkat, markis dalam keluarga Su Kyoto. Siapapun yang berada pada level, markis di keluarga Su merupakan eksistensi teratas di alam suci. Banyak di antara mereka bahkan secara sukarela menyerahkan kesempatan untuk maju ke alam raja, memilih untuk tetap berada di tingkat alam suci. Keberadaan dan jumlah mereka menjadi ukuran utama kekuatan keluarga teratas. Orang-orang seperti ini umumnya tidak pernah muncul. Jika hal itu terjadi, itu berarti suatu peristiwa besar telah terjadi. Memikirkan hal ini, Kidenian menjadi semakin takut. Pada saat ini, Li Defu berbicara lagi. Tahukah kamu mengapa aku datang mencarimu? Kidenian buru-buru menjawab. Ini pasti menyangkut Tuan Muda Su. Li Defu bertanya dengan dingin. Kau tahu itu, lalu di mana Pincang? Kidenian tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat menjawab. Seminggu yang lalu, Tuan Muda Su pergi ke lembah Raja Obat bersama 3 bawahannya. Katanya ia ingin menaklukkan lembah Raja Obat, tetapi hingga kini, ia belum kembali. Saya juga sangat khawatir dengan Tuan Muda Su dan berencana untuk mengirim seseorang untuk mencarinya. Mendengar ini, Li Defu menjawab dengan ekspresi dingin. Pada titik ini, nada bicara Li Defu tiba-tiba berubah. Mungkinkah kamu melakukan sesuatu yang disengaja di balik layar? Ledakan ini hampir membuat Kidenian ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, kakinya gemetar tak terkendali, namun akhirnya, ia memaksakan diri untuk menekan rasa takutnya, dengan gemetar ia berkata. Penatua Fu, kata-kataku benar, tidak ada satu kata pun yang salah. Sejujurnya, saya tidak tahu menahu tentang masalah ini. Saya mohon Penatua Fu untuk mencermatinya dengan saksama. Melihat reaksi Kidenian, kilatan dingin melintas di mata Li Defu. Dia tahu Kidenian tidak berbohong. Jadi, tampaknya Su Pincang benar-benar menemui masalah di lembah Raja Pengobatan. Memikirkan hal ini, Li Defu berdiri. Kalau begitu, aku harus pergi dan melihat apa yang salah di lembah Raja Pengobatan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, saat berikutnya, sosok Li Defu berubah menjadi bayangan kabur dan langsung menghilang dari ruang kerja. Saat Kidenian mendongak, Li Defu yang berdiri di hadapannya sudah pergi. Melihat ini, ketakutan Kidenian meningkat, namun ketegangannya akhirnya sedikit mereda. Monster tua ini akhirnya pergi. Untungnya, Li Defu tidak melampiaskan amarahnya padanya, kalau tidak, Kidenian tidak berani membayangkan konsekuensi apa yang mungkin terjadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.